Pelayan kafe tak sengaja jatuhi kopi di jas mahal CEO kaya. Bukannya marah tapi malah tiba-tiba menciumnya. Aroma biji kopi Arabica yang baru digiling menyambut hidung, bercampur dengan kehangatan mentega dari kroasang yang baru dipanggang. Cafe de Serenity Bean adalah tempat Via menggantungkan mimpinya. Sebuah bilik kecil di tengah hiruk-pikuk kota yang menawarkan ketenangan yang kontras dengan denyut jantungnya yang seringkali berlari kencang. Hari itu, Kamis pagi, adalah hari yang seharusnya tenang. Pukul 9, Via, dengan apron krem terikat rapi di pinggangnya, mengusap lengan. Bukan karena dinginnya AC yang menusuk, melainkan karena kecemasan yang seperti es menempel di ulu hatinya. Via Maharani, 22 tahun, adalah potret sempurna dari pekerja keras yang dipaksa dewasa terlalu cepat. Di balik senyumnya yang ceria saat menyambut pelanggan, tersembunyi beban biaya pengobatan adiknya, Rian, yang terbaring lemah di rumah sakit. Via menyukai kafe ini, tempat ia bisa sejenak melupakan realita, meskipun ia tahu bahwa jauh di lubuk hatinya, ia adalah seorang seniman yang terperangkap dalam pelayanannya. Ia mencintai kanvas, warna-warna cat yang berteriak meminta dilepaskan, namun kuas dan palet harus ia simpan rapat-rapat di bawah tempat tidur. Baginya, seni adalah kemewahan, dan ia tidak mampu membelinya saat ini. Ia melihat ke daftar pesanan, karamel macchiato panas, extra hot, untuk tuan di meja dekat jendela. Meja itu selalu diduduki oleh orang-orang penting, para eksekutif yang hanya melihat kafe ini sebagai tempat singgah cepat sebelum kembali ke singgasana beton mereka. Namun, hari ini, meja itu ditempati oleh seseorang yang berbeda. Via mengangkat nampan, menyeimbangkan cangkir porselen berisi cairan hitam pekat yang mengepul. Matanya tanpa sengaja menatap pria di meja itu, dan saat itu juga, dunia di sekitar Via terasa berhenti sejenak. Pria itu adalah Aditya Dirgantara, nama yang sudah menjadi legenda di kalangan pebisnis muda. CEO Dirgantara Group, sebuah kerajaan properti dan teknologi yang didirikan oleh kakeknya. Aditya, 30 tahun, adalah manifestasi dari kesuksesan yang dingin dan terawat. Mengenakan jas hitam tanpa celah, yang bahannya tampak seperti dipeluk oleh tangan-tangan penjahit terbaik di dunia, ia duduk tegak, memancarkan aura, "Jangan dekati aku," yang kuat. Wajahnya tampan, bukan jenis yang hangat dan mengundang, melainkan jenis yang pahatan sempurna, dengan mata tajam yang menembus, dan garis rahang yang keras, seolah jiwanya terbuat dari baja yang ditempa oleh kesepian. Ia adalah gunung es yang sunyi, dikelilingi oleh badai bisnis. Tiba-tiba, ponsel di saku apron Via bergetar hebat. Itu nomor rumah sakit. Jantung Via mencelos. Ia buru-buru merogoh saku, mencoba mematikan getaran yang terasa mendesak. "Halo? Bagaimana kondisi Rian?" bisiknya. Suaranya sedikit tercekat karena takut. Konsentrasinya terpecah. Langkahnya tergesa. Tepat saat ia berbelok di dekat tiang pilar marmer, ia menabrak bahu seseorang yang sedang berdiri menghadap jendela, mungkin sedang melihat ke jalan atau hanya menikmati keheningan sesaat sebelum memulai hari. "Oh, tidak!" seru Via tertahan. Cangkir porselen itu melayang, dan detik berikutnya, kopi panas yang seharusnya menjadi sumber semangat, kini tumpah, membasahi bahu jas hitam mahal pria itu. Bau kopi yang baru diseduh kini bercampur dengan wewangian kayu cedar mahal dari jas itu. Pria yang ditabrak Via adalah Aditya. Aditya berdiri mematung. Noda coklat gelap itu menyebar di jas hitamnya, layaknya tinta yang menghancurkan selembar perjanjian penting. Via menunggu ledakan amarah, makian, atau setidaknya raut wajah jijik dari CEO yang terkenal perfeksionis itu. Namun, tidak ada apa-apa. Wajah Aditya datar, tidak menunjukkan kemarahan, tidak pula kekesalan. Via buru-buru mengambil beberapa serbet dari meja kosong terdekat. Tangannya gemetar hebat. Kerugian atas jas ini mungkin bisa melunasi biaya sewa kamar indekosnya selama setahun. "Maafkan saya, Tuan. Saya benar-benar minta maaf. Saya tidak fokus. Ini semua salah saya. Saya akan ganti rugi. Berapa harganya? Jas Anda?" Via berbicara cepat, panik. Kata-katanya saling bertabrakan. Ia mencoba mengelap noda itu, tetapi tangannya dihentikan. Aditya tidak menatap noda kopi. Matanya yang tajam, yang biasanya memancarkan kalkulasi bisnis, kini memancarkan sesuatu yang lain, sebuah badai emosi yang tersembunyi.
Matanya tertuju lurus pada wajah Via. Ia menatap lekat, seolah mencari-cari sesuatu di dalam bola mata Via yang bening. Wajah Via, dengan hidung mungil, tulang pipi yang sedikit tirus, dan matanya yang besar, adalah salinan bayangan dari wajah yang selama 5 tahun ini menghantui Aditya dalam mimpi dan kenangan. Dalam sekejap, Aditya seolah ditarik paksa kembali ke masa lalu. Ia melihat bukan Via, tapi Alana, tunangannya yang pergi tanpa pamit, meninggal dalam kecelakaan tragis 5 tahun lalu, tepat sebelum hari pernikahan mereka. Rasa terkejut itu begitu kuat, begitu tiba-tiba, hingga akal sehatnya hilang ditelan bayangan. Aditya meraih pergelangan tangan Via, tarikannya kuat, refleks yang didorong oleh keputusasaan dan nostalgia yang menyakitkan. Ia menarik Via mendekat. Alana, bisiknya, nama itu keluar dari bibirnya seperti doa yang hilang. Dan kemudian, yang terjadi selanjutnya adalah hal yang paling tidak masuk akal, paling tidak terduga, dan paling melanggar semua aturan sosial yang ada di kafe itu. Aditya Dirgantara, CEO yang dingin, kaku, dan unapproachable, tiba-tiba, tanpa kata-kata peringatan, mencium Via. Ciuman itu singkat, dingin, dan penuh keterkejutan, seperti seseorang yang tenggelam yang secara keliru menarik napas, berharap itu adalah udara segar. Ciuman itu bukan ciuman gairah, melainkan ciuman pengakuan yang menyakitkan, sebuah upaya putus asa untuk memastikan bahwa bayangan di depannya itu nyata. Begitu cepat seperti kilat, ia melepaskan Via. Aditya mundur 1 langkah, wajahnya kini memucat, terkejut oleh tindakannya sendiri. Ia menatap Via, yang kini berdiri membeku dengan mata terbelalak, napasnya tersengal. "Maaf," bisiknya lagi, suaranya serak dan jauh, seperti suara yang datang dari dasar jurang. Ia tidak meminta maaf atas jasnya, melainkan atas tindakannya. "Wajahmu, caramu menatap, kau sangat mirip." Para pelanggan lain mulai berbisik-bisik, tetapi Aditya mengabaikan mereka. Ia merogoh saku dalam jasnya, mengeluarkan dompet kulit mahal, dan mengambil selembar kartu nama platinum yang berkilauan. Ia melempar kartu nama itu ke atas meja marmer, tepat di samping tumpahan kopi. "Hubungi aku," katanya, nadanya kini kembali dingin, menutup rapat emosinya. Ia kembali menjadi CEO yang kejam. "Aku akan mengganti kerugianmu, dan aku punya tawaran yang sangat aneh untukmu." Aditya tidak menunggu jawaban. Ia berbalik, dan dengan langkah tegap yang memancarkan otoritas, ia meninggalkan kafe, meninggalkan Via dan noda kopi di jasnya sebagai saksi bisu atas sebuah pertemuan takdir yang kacau. Via masih berdiri di sana. Bau kopi dan parfum mahal Aditya memenuhi indera penciumannya. Di telapak tangannya, ia masih bisa merasakan sisa sentuhan pergelangan tangan Aditya. Ia melihat kartu nama itu, Aditya Dirgantara, CEO Dirgantara Group. Tawaran aneh? Batin Via. Ia hanya ingin tahu bagaimana cara mengganti jas semahal itu tanpa harus menjual ginjalnya. Tapi di balik semua kebingungan dan ketakutan itu, ada satu hal yang ia sadari. Tindakannya menumpahkan kopi telah membuka pintu menuju sebuah dunia yang sama sekali tidak ia kenal. Dunia yang akan membawanya jauh dari apron kafe ini, langsung ke sarang singa bernama Dirgantara Group, dan ke dalam badai emosi pribadi seorang CEO yang masih terperangkap di masa lalu. Ia harus mempertimbangkan tawaran itu, karena tagihan rumah sakit adiknya adalah jurang yang semakin dalam, dan Aditya baru saja melemparkan tali penyelamat, meskipun tali itu terasa seperti rantai emas. Perkenalan yang dimulai dengan aroma kopi yang pahit, kini menjadi awal dari sandiwara yang mungkin mengubah seluruh jalan hidupnya. Kartu nama platinum itu terasa dingin di telapak tangan Via. Selama 24 jam terakhir, ia menjalani hidup seperti orang yang terpisah dari jiwanya. Peristiwa di kafe itu, kopi yang tumpah, jas yang basah, dan ciuman yang datang tanpa peringatan, terasa seperti mimpi demam yang menolak untuk hilang. Ia tidak lagi melihat noda kopi di jas mahal, melainkan melihat ekspresi Aditya yang rapuh, mata yang memohon di tengah dinginnya diri sang CEO. Ia sudah bertanya pada manajernya, jas sekelas itu harganya setara 6 bulan gajinya. Pilihan Via terbentang sempit, tenggelam dalam utang untuk mengganti kerugian atau mengambil risiko dan menghadapi Aditya Dirgantara, si gunung es yang kini tampak memiliki retakan besar di permukaannya. Kebutuhan adiknya, Rian, menjadi penentu. Via mengambil keputusan. Sore harinya, Via tiba di Dirgantara Tower,
Sebuah struktur kaca yang menjulang tinggi, seolah menusuk langit ibu kota. Lobi marmernya tampak begitu luas dan sunyi, membuat Via merasa sekecil debu. Ia menyebut nama Aditya di meja resepsionis, dan tak lama kemudian, seorang wanita bernama Laras, asisten pribadi Aditya, menyambutnya. Laras, wanita yang terawat dengan ketelitian yang mematikan, tersenyum sopan. "Nona Via, silakan ikut saya. Tuan Aditya sudah menunggu." Lift berkecepatan tinggi membawa mereka ke lantai teratas. Di sana, kantor Aditya adalah perwujudan kekuasaan yang sunyi. Dinding kaca besar menyajikan pemandangan kota yang terhampar seperti karpet di bawah kaki mereka. Aditya sedang berdiri membelakangi mereka, memandang panorama itu, tangannya dimasukkan ke dalam saku celana, siluetnya memancarkan ketegasan. "Dia sudah datang," ujar Laras pelan, sebelum undur diri. Aditya berbalik. Ia tidak lagi mengenakan jas hitamnya, hanya kemeja putih yang lengannya digulung hingga siku, memperlihatkan otot yang terbentuk rapi. Tatapannya kini kembali tajam dan terkontrol, seolah ia berhasil mengunci kembali peti Pandora emosi yang sempat terbuka di kafe. "Silakan duduk, Via," ucapnya, menunjuk sofa kulit mewah di hadapannya. Suaranya formal, tidak ada jejak kepanikan atau kehangatan. Via duduk di tepi sofa, tangannya mencengkeram tas selempang kecilnya. "Saya datang, Tuan Aditya, mengenai ganti rugi jas Anda. Saya harap kita bisa mencari solusi cicilan yang wajar, karena terus terang, saya tidak mampu membayarnya lunas." Aditya mengangkat tangan, memotong kalimat Via. "Lupakan jas itu, Via. Itu bukan masalah. Anggap saja asuransiku yang akan menanganinya." Ia berjalan mendekat dan duduk di kursi tunggal di seberang Via. "Masalahnya adalah, kau di sini karena tawaran yang kuajukan." Aditya kemudian menjelaskan, suaranya tenang, tetapi setiap kata yang keluar terasa berat dan penuh beban. 5 tahun lalu, tunanganku, Alana, meninggal dalam kecelakaan mobil. Kami sudah merencanakan pernikahan. Setelah kepergiannya, aku menutup diri. Aku fokus pada perusahaan, mengubur perasaanku. Dan selama 5 tahun ini, aku hidup seperti robot. Via mendengarkan, merasakan embusan kesedihan yang samar dari pria di depannya. "Kau tahu, Via," Aditya melanjutkan, matanya sedikit memudar, seolah melihat bayangan lain di belakang Via. "Saat kopi itu tumpah, dan aku menoleh, aku tidak melihatmu. Aku melihat Alana. Kau, Via, adalah salinan yang sangat akurat. Rambut, mata, bahkan caramu terkejut saat itu, persis." Via merasa tidak nyaman disamakan dengan orang mati. "Tuan Aditya, saya turut berduka, tapi saya adalah Via. Saya bukan siapa-siapa dari masa lalu Anda." "Aku tahu, dan aku tidak bermaksud lancang dengan ciuman itu. Itu adalah reaksi naluriah. Rasa bersalah dan penyesalan yang berteriak meminta kesempatan kedua." Aditya menarik napas dalam-dalam, mengatur emosinya. "Inilah tawaranku, Via. Kakekku, pemilik sejati Dirgantara Group, sedang sakit keras. Jantungnya lemah, dan ingatannya semakin buruk. Dia mencintai Alana seperti cucunya sendiri. Sejak kecelakaan itu, kakek tidak pernah benar-benar percaya Alana sudah tiada. Kondisinya stabil hanya jika dia merasa Alana ada di dekatnya." Mata Aditya menatap Via, penuh keputusasaan yang tertutup rapat oleh lapisan keangkuhan. "Aku ingin kau, untuk sementara waktu, menjadi Alana. Berpura-pura menjadi tunanganku yang kembali setelah hilang ingatan. Kau hanya perlu muncul di acara-acara penting keluarga, berbicara dengannya, makan malam bersama kakek, dan menenangkan pikirannya. Aku tidak akan memintamu melakukan hal-hal yang melanggar batas. Ini murni sandiwara demi kesehatan mental seorang pria tua yang sedang sekarat." Via tertegun. Tawaran itu lebih dari aneh. Itu gila, tidak etis, dan melukai harga dirinya. "Tuan Aditya, saya tidak bisa. Saya bukan aktris. Ini penipuan. Dan saya tidak nyaman harus menjadi bayangan orang lain." "Gajimu akan 3 kali lipat gajiku setahun," potong Aditya, suaranya kembali dingin, langsung ke inti permasalahan yang ia tahu Via hadapi. Ia berjalan ke meja kerjanya, mengambil sebuah amplop tebal.
Ia meletakkan amplop itu di meja kaca di depan Via. Amplop itu penuh, memperlihatkan tumpukan uang tunai yang bersih. Ini adalah uang muka. Cukup untuk melunasi biaya operasi adikmu minggu depan. Dan biaya perawatan bulanan selama beberapa bulan ke depan. Pikirkan ini, Via. Kau menyelamatkan nyawa adikmu. Dan kau menyelamatkan seorang kakek tua yang hanya ingin melihat wajah cucunya untuk terakhir kali. Via menunduk. Matanya terpaku pada amplop itu. Uang itu adalah nafas bagi Rian. Itu adalah keajaiban yang ia doakan setiap malam. Ia merasa dilempar ke persimpangan jalan di mana etika bertarung sengit dengan naluri untuk bertahan hidup. Bagaimana jika kakek Anda curiga? Tanya Via, suaranya lemah. Saya tidak tahu apa-apa tentang Alana. Saya akan merusak sandiwara ini. Aku punya asisten yang akan melatihmu. Kau akan tahu segalanya tentang Alana. Aku juga sudah memberitahu kakek bahwa kau mengalami amnesia ringan pasca kecelakaan, sehingga kau tidak perlu mengingat detail yang terlalu rumit. Jawab Aditya, matanya memancarkan keyakinan yang mengikat. Aku akan melindungimu. Selama kau berada di bawah atap ini, kau aman, dan kebutuhan adikmu akan terpenuhi. Via menutup mata sejenak. Ia melihat wajah pucat Rian. Ia melihat senyum tipis ibunya yang khawatir. Via adalah tulang punggung keluarga. Ia tidak punya hak untuk menjadi idealis. Ia mendongak, menatap Aditya lurus di matanya. Baik, Tuan Aditya. Saya setuju. Tapi saya punya beberapa syarat. Pertama, ini hanya sandiwara. Tidak ada lagi tindakan di luar naskah seperti yang terjadi di kafe. Aditya mengangguk kaku. Setuju. Kedua, saya tidak akan pindah ke rumah Anda. Saya akan tinggal di tempat yang Anda sediakan, dan saya ingin bebas saat saya tidak dibutuhkan untuk sandiwara. Setuju. Aku akan menyediakan apartemen mewah untukmu di lantai bawah penthouse-ku. Kau bebas, selama kau siap sedia saat kupanggil untuk acara keluarga. Dan terakhir, Via menelan ludah, mengumpulkan keberaniannya. Setelah kakek Anda membaik, atau jika sandiwara ini terungkap, saya ingin pergi. Saya tidak ingin ada ikatan apapun setelah ini selesai. Aditya menatapnya lama, tatapan yang sulit diuraikan. Ada penerimaan yang pahit di sana. Deal, Via. Sandiwara ini akan berakhir saat waktunya tiba. Selamat datang di Dirgantara Group. Sekarang, perkenalkan, ini Laras. Dia akan menjadi pemandumu. Dia yang paling tahu detail tentang Alana. Laras masuk, tersenyum ramah, membawa sebuah buku tebal. Senang bekerja sama denganmu, Via. Mari kita mulai proses metamorfosis ini. Tugas pertamamu, melupakan kopi dan jatuh cinta pada teh hijau, karena Alana membencinya. Saat Via menerima amplop itu, Via merasa seperti menjual jiwanya, tetapi pada saat yang sama, ia merasa seperti pahlawan bagi keluarganya. Ia adalah sebuah kepompong yang baru saja memasuki sangkar emas. Ia bukan lagi Via si pelayan kafe. Ia kini adalah Via, si pemeran utama dalam sandiwara gelap, yang akan hidup sebagai bayangan seorang wanita yang sudah tiada. Ia akan menjadi jembatan antara masa lalu Aditya dan masa depan kakek Dirgantara. Dan ia tahu, sekali ia melangkah ke dunia ini, ia tidak akan pernah bisa kembali menjadi Via yang sama. Sebuah perjalanan emosional dan penuh bahaya baru saja dimulai, dan ia harus menjadi yang terbaik dalam perannya jika ingin selamat. Via memegang buku tebal berisi informasi Alana yang diserahkan Laras. Biografi Alana. Ia tahu, di balik kemewahan dan sandiwara ini, ada kebenaran lain yang tersembunyi, sebuah labirin yang dimulai dari tatapan sedih dan ciuman tak terduga seorang CEO yang dingin. Ia siap memasuki labirin itu, demi Rian. Apartemen yang disediakan Aditya adalah sebuah karya seni minimalis di lantai di bawah penthouse miliknya. Terlalu luas, terlalu hening, dan terlalu mewah bagi Via yang terbiasa dengan kesibukan kafe. Via merasa seperti burung kecil yang tiba-tiba ditempatkan di sangkar emas yang terlalu besar. Namun, pemandangan kota di malam hari, yang berkilauan seperti permata yang ditaburkan di hamparan beludru gelap, adalah pemandangan yang menenangkan, mengingatkannya bahwa pengorbanan ini demi Rian. Amplop berisi uang yang kini tersimpan aman di laci,
adalah satu-satunya jaminan ketenangan hati Via. Metamorfosis Via dimulai segera, di bawah pengawasan ketat Laras, sang asisten pribadi. Laras adalah seorang guru yang cerdas, menyimpan semua arsip Alana dengan detail yang mencengangkan, dari catatan harian hingga daftar menu favorit. Alana menyukai gaun-gaun dari sutra Tiongkok, bukan chiffon murahan, ujar Laras, saat ia membuang beberapa pakaian lama Via ke dalam kotak donasi. Ia benci warna hijau mint, tapi ia akan selalu memakai emerald green di acara penting. Detail itu krusial, Via. Setiap orang yang mengenal Alana, bahkan pelayan di rumah kakek, akan memperhatikan detail kecil ini. Laras mengajarkan Via cara berjalan Alana, langkah yang anggun dan percaya diri, bukan langkah terburu-buru pelayan kafe. Ia mengajarkan cara memegang cangkir teh, bukan karena Alana menyukai teh, tetapi karena itu adalah kebiasaan yang diajarkan ibunya. Ingat, Via, Laras menekankan, sambil membenarkan postur Via di depan cermin besar. Alana bukan hanya cantik, dia elegan. Dia memiliki keanggunan seorang putri dari keluarga terpandang. Ia tumbuh di tengah lingkungan sosialita, dan ia tahu bagaimana membuat kehadirannya terasa tanpa harus banyak bicara. Via menghabiskan berjam-jam mempelajari video dan foto Alana. Semakin dalam ia menyelami kehidupan wanita yang mirip dengannya itu, semakin ia merasakan bayangan Alana membungkus dirinya. Alana sangat menyukai musik klasik, pandai berbicara dalam 3 bahasa, dan, yang paling mengejutkan Via, Alana adalah seorang pelukis berbakat, sama seperti dirinya. Saat Laras menunjukkan galeri foto Alana, Via melihat sebuah foto Alana tersenyum di depan kanvas yang baru setengah jadi. Lukisan itu menampilkan goresan warna yang berani dan penuh emosi. Via merasakan sentuhan aneh, sebuah jembatan tak terlihat yang menghubungkannya dengan Alana, bukan hanya pada kemiripan wajah, tetapi pada bahasa seni. Alana sangat tertutup tentang karyanya. Hanya Aditya dan kakek yang diizinkan melihat lukisannya di studio pribadi. Jelas Laras sambil menunjuk sebuah pintu tersembunyi. Dia tidak pernah menjual karyanya, tanya Via, sedikit terkejut. Tidak, katanya, karyanya adalah jiwanya. Tidak untuk diperjualbelikan, jawab Laras. Kau harus tahu hal ini, Via. Kalau kakek membahas lukisan, tunjukkan antusiasme, tapi jangan mencoba terlalu mahir. Ingat, kau hilang ingatan ringan. Proses latihan itu terkadang membuat Via merasa lelah secara mental, seolah ia mengenakan topeng yang terlalu pas di wajahnya. Ia harus menekan kebiasaannya minum kopi pahit, dan berpura-pura menikmati teh hijau yang terasa hambar di lidahnya. Suatu malam, Aditya datang ke apartemen Via tanpa pemberitahuan. Ia membawa beberapa kotak berisi dokumen perusahaan dan beberapa buku tentang seni. Kita akan membahas kebiasaan Alana saat bekerja, kata Aditya. Suaranya terdengar netral, namun matanya memancarkan kelelahan. Alana sering membantuku membaca proposal. Dia memiliki insting yang bagus, terutama untuk proyek sosial. Mereka duduk berhadapan. Suasana di antara mereka dipenuhi oleh kecanggungan yang tebal, seperti kabut tebal di pegunungan. Via masih ingat ciuman yang tulus namun salah alamat itu. Aditya tampak mencoba sekuat tenaga untuk mengabaikannya, tetapi sesekali, tatapannya akan menempel terlalu lama di mata Via, sebelum ia buru-buru memalingkan wajah. Alana selalu percaya bahwa seni harus jujur. Dalam karyanya, dan dalam hidupnya, ucap Aditya, saat ia membolak-balik album foto Alana. Wajahnya melunak sedikit saat menyebutkan nama Alana. Apakah Anda pikir dia juga jujur dengan kecelakaan itu? Tanya Via hati-hati, memancing. Pertanyaan itu menusuk tepat ke jantung kesedihan Aditya. Aditya mendongak, matanya kembali tajam. Aku berharap bisa mengatakannya. Tapi ada keraguan yang menghantuiku, Via. Beberapa bulan sebelum dia meninggal, Alana tampak gelisah. Dia sering menerima panggilan rahasia, dan dia sering menghabiskan waktu di studio lukisnya sampai larut malam, seolah ada yang harus ia selesaikan. Aditya membuang napas berat. Aku terlalu fokus pada pekerjaanku saat itu. Aku mengabaikannya. Penyesalan itu seperti cambuk yang menghantamku setiap hari. Via memberanikan diri untuk mengulurkan tangan. Ia menyentuh buku di meja. Jangan menyalahkan diri sendiri, Tuan Aditya. Cinta dan tanggung jawab terkadang bertabrakan. Itu manusiawi. Aditya menatap tangan Via di dekat tangannya.
Ia tidak bergerak. Untuk pertama kalinya, Via melihat celah di dinding baja Aditya. Ada kesepian yang menganga di balik kekayaannya. Di mana studio Alana? Tanya Via, mengalihkan topik. Di Pentou Seku. Di lantai atas. Ruangan itu tidak pernah kusentuh. Itu adalah museum kenangan bagiku, jawab Aditya. Keesokan harinya, Via meminta izin untuk mengunjungi studio itu. Aditya ragu, tetapi ia setuju. Mungkin karena berharap kehadiran Alana di sana akan memberikan sedikit kedamaian pada tempat itu. Studio itu bersih, diselimuti debu tipis, seolah waktu berhenti berputar di sana. Wangi cat minyak kering dan terpentin yang lembut menyambut Via. Ia mendekati kanvas yang ada di atas easel. Itu adalah lukisan terakhir Alana, yang sempat ia lihat di foto. Lukisan abstrak dengan pola warna merah, hitam, dan emas yang tampak kacau. Namun, bagi Via, yang matanya terlatih dalam seni, ia melihat lebih dari kekacauan. Ia melihat intensitas, sebuah pesan yang mencoba memecahkan dirinya dari figura. Saat Via berdiri di depan lukisan itu, ia merasakan sebuah panggilan yang kuat. Ia menyentuh permukaan lukisan yang kasar. Di sana, di sudut bawah kanvas, tersembunyi di balik lapisan tebal warna hitam, Via melihat goresan yang samar dan tidak seharusnya ada. Sebuah guratan kecil, seperti kode. Tiba-tiba, sebuah suara menginterupsi. Aditya masuk. Ia melihat Via berdiri di depan easel dengan ekspresi intens. "Kau melukis lagi?" tanya Aditya. Suaranya mengendur, kembali ke nada yang lebih pribadi, seperti saat ia menanyakan hal itu. Via tersentak, cepat-cepat menjauh dari kanvas. "Hanya iseng, Tuan Aditya. Lukisan ini sangat kuat. Saya bisa merasakan emosi Alana. Dia sangat berbakat." Aditya mendekat. Ia melihat ke lukisan itu. Tatapannya kosong. Ya, dia berbakat. Dia percaya seni adalah satu-satunya tempat di mana ia bisa jujur. Dia bilang, jika ada yang ia takuti, dia akan menyimpannya di sana, di balik warna. Kata-kata Aditya itu bagaikan kunci yang memutar gembok di pikiran Via. Menyimpannya di balik warna. Via teringat guratan aneh di sudut lukisan itu. Ia kini yakin, lukisan itu menyimpan lebih dari sekadar emosi. Aditya kemudian menunjukkan sebuah kotak kayu kecil yang tersembunyi di bawah meja lukis Alana. Kotak itu terkunci. Ini dulunya berisi kunci laci brankasnya. Sekarang kosong. Kuncinya hilang sejak kecelakaan, kata Aditya dengan nada putus asa. "Aku sudah mencari kemana-mana. Aku merasa kuncinya menyimpan jawaban." Via teringat kunci kecil aneh yang ia temukan terselip di saku jas lama Alana yang diberikan Laras. Ia tidak berani menceritakannya sekarang. Kecurigaan yang Aditya miliki tentang kecelakaan itu kini bercampur dengan bukti yang Via pegang diam-diam. "Aku lelah, Via," kata Aditya. Suaranya terdengar rapuh, bukan seperti CEO, melainkan seperti pria yang hancur. "Aku hanya ingin sandiwara ini berhasil, kakek stabil. Aku tidak tahu lagi apakah aku mampu mencari kebenaran tentang Alana." "Anda harus kuat, Tuan Aditya," ucap Via, memandang pria itu. "Anda punya janji pada Alana, dan pada kakek Anda, dan Anda punya saya sekarang. Untuk sandiwara ini, saya akan melakukan yang terbaik untuk menjadi Alana yang Anda butuhkan." Saat Aditya berbalik, Via menyentuh saku celananya, merasakan tonjolan kunci kecil itu. Ia kini punya peran ganda, menjadi Alana untuk sandiwara Aditya, dan menjadi detektif rahasia untuk mengungkap kebenaran di balik lukisan dan kematian tragis Alana. Via tahu, ia telah menemukan awal dari benang merah yang akan membawa mereka menuju klimaks yang tak terduga. Keberanian dan rasa ingin tahunya telah terpacu. Ia tidak hanya menjadi bayangan, ia telah menjadi pemegang kunci rahasia. Babak baru yang penuh risiko akan segera dimulai saat ia bertemu kakek Dirgantara. Udara terasa dingin, bukan karena suhu ruangan, tetapi karena ketegangan yang merayapi kulit Via. Hari itu adalah ujian pertama. Via telah menghabiskan 3 hari terakhir tenggelam dalam persona Alana, menyerap setiap detail kecil yang ia pelajari dari Laras dan, tanpa sengaja, dari celah-celah kerapuhan Aditya. Ia mengenakan gaun emerald green, warna favorit Alana, yang jatuh anggun memeluk tubuhnya.
Rambutnya ditata persis seperti yang sering dilakukan Alana di acara resmi. Aditya menunggu di ruang tamu penthouse, mengenakan setelan yang jauh lebih formal. Ia tampak gelisah. "Kau terlihat sempurna, Via," kata Aditya. Suaranya mengandung campuran kekaguman dan kesedihan. Matanya masih mencari bayangan Alana, tetapi kali ini, ia juga melihat Via yang berdiri tegak, memancarkan aura ketenangan yang baru. "Terima kasih, Tuan Aditya," jawab Via, membalas dengan senyum yang sudah ia latih. Senyum Alana, yang sedikit tertahan, tetapi penuh kehangatan. "Saya harap sandiwara ini berhasil. Demi kakek Anda. Ingat instruksinya," bisik Aditya, seolah memberi Via mantra pelindung. "Jangan bicara terlalu banyak, dengarkan saja. Kakek akan sangat emosional. Dan ingat, kau mengalami amnesia ringan. Fokus pada masa depan dan kakek." Mereka berjalan menuju ruang makan. Langkah Via kini mantap, jauh dari langkah terburu-buru yang biasa ia gunakan saat membawa nampan kopi. Ia sudah melatih dirinya menjadi angsa yang anggun, bukan itik yang kikuk. Pintu ganda ruang makan terbuka. Kakek Dirgantara sudah duduk di ujung meja kayu mahoni yang panjang. Ia adalah pria tua yang terhormat, dengan rambut perak dan mata yang pernah penuh semangat, kini sedikit redup karena sakit. Saat melihat Via, kakek itu mematung. Cangkir teh di tangannya sedikit bergetar. Keheningan itu tebal, memenuhi ruang, hanya diselingi oleh detak jam dinding kuno. "Alana." Suara kakek Dirgantara parau, seolah nama itu tersangkut di tenggorokannya selama bertahun-tahun dan kini baru berhasil keluar. Aditya segera membimbing Via mendekat. "Kakek, lihat siapa yang datang." "Alana kembali, kakek. Dia sudah kembali." Via mendekat perlahan, matanya sudah berkaca-kaca, bukan karena akting, melainkan karena rasa haru melihat kerapuhan kakek. Ia melupakan semua instruksi yang diberikan Laras, semua postur dan etiket. Ia hanya melihat seorang kakek yang patah hati. Via memeluk kakek Dirgantara. Pelukan itu tulus. Tidak ada kepura-puraan di sana. Kakek membalas pelukan itu dengan erat. Pelukan yang syarat kerinduan 5 tahun. Kau sungguh kembali, sayangku," bisik kakek. Air matanya menetes di bahu Via. Aku tahu kau tidak meninggalkanku. Aku selalu yakin." Via menahan air mata, menepuk punggung kakek lembut. "Saya minta maaf, kakek. Saya membuat kakek khawatir. Ada hal-hal yang saya tidak ingat, tapi saya ingat bagaimana saya menyayangi kakek." Kakek Dirgantara melepaskan pelukan, memegang wajah Via dengan kedua tangan keriputnya. Ia tersenyum, senyum yang membawa cahaya kembali ke wajahnya. "Kau tampak kurus, sayang. Pasti Aditya terlalu sibuk dengan perusahaan, tidak mengurusmu dengan baik selama ini." Kakek menatap Aditya dengan tatapan bercampur teguran. Aditya hanya tersenyum tipis, kelegaan terlihat jelas di matanya. Sandiwara itu berhasil, dan yang lebih penting, kakek tampak lebih hidup. "Dia akan baik-baik saja sekarang, kakek. Aku akan memastikan Alana tidak pergi lagi," jawab Aditya, sambil menggenggam tangan Via. Sentuhan tangannya terasa hangat, sebuah isyarat kepemilikan di depan kakek yang membuat jantung Via berdesir halus. Saat mereka mulai menyantap hidangan pembuka, suasana menjadi lebih ringan. Kakek Dirgantara terus bercerita tentang masa lalu Alana, dan Via merespons hanya dengan senyum dan anggukan lembut, sesuai dengan peran amnesia yang ia mainkan. Di tengah obrolan yang menghangatkan hati itu, pintu ruang makan kembali terbuka. Seorang pria paruh baya, berjas mahal dengan dasi sutra, masuk. Pria itu, yang memiliki kemiripan wajah dengan Aditya, tetapi dengan aura yang lebih licik, adalah Paman Dharma. Paman Dharma adalah adik ayah Aditya, dan salah satu eksekutif kunci di Dirgantara Group. Ia ambisius, memiliki jaringan kuat di Dewan Direksi, dan terkenal selalu bersaing ketat dengan Aditya. Kehadirannya di sana terasa seperti awan mendung yang tiba-tiba menaungi ruang makan. "Ayah, kau sudah makan? Aku membawakan digestif dari Prancis." Ucapan Dharma terhenti di udara. Matanya terbelalak, menatap Via yang duduk di samping Aditya, tangannya digenggam oleh keponakannya. Wajah Dharma memucat, kemudian dengan cepat ia menguasai diri, memasang senyum yang tampak seperti topeng tipis. "Alana?" tanyanya,
Suaranya penuh nada tidak percaya, bahkan ada sedikit kepanikan yang tersembunyi. Aku tidak percaya mataku. Bukankah kau sudah lama pergi? Kecelakaan itu. Kakek Dirgantara tersenyum lebar. Kebahagiaannya tampak tulus. Dia kembali, Dharma. Sebuah keajaiban. Dia sempat hilang ingatan setelah kecelakaan, tapi kini dia sudah ingat kita. Dia kembali untuk menikah dengan Aditya. Aditya mempererat genggamannya pada tangan Via, seolah memberi isyarat agar Via tetap tenang. Ia menatap Dharma dengan mata dingin dan penuh peringatan. Dia kembali, Paman, ujar Aditya, dengan suara yang tegas, menantang. Dia mengalami masa sulit, tapi dia sudah di sini, dan dia baik-baik saja. Aku tidak tahu apa yang kau dengar, Paman, tapi Alana ada di sini, di sisiku. Dharma tersenyum tipis. Matanya menyipit saat menatap Via. Tatapannya tidak mengandung kehangatan, melainkan perhitungan yang kejam. Sebuah keajaiban yang luar biasa. Ya, Aditya. Keajaiban yang terjadi tepat saat kakek sedang sakit. Ini pasti membuat Dewan Direksi terkejut. Tentu saja, aku sangat senang. Selamat datang kembali, Nak. Aku harap kau tidak membuat Aditya terlalu terdistraksi dengan urusan perasaan. Kau tahu, perusahaan sedang menghadapi audit besar. Kalimat Dharma adalah suntikan racun yang dibalut madu. Ia secara halus mengingatkan Via tentang peran yang ia mainkan dan secara terbuka meragukan profesionalisme Aditya di hadapan kakek. Via, yang terbiasa menghadapi pelanggan kafe yang kasar, tahu bagaimana membaca situasi. Ia menarik napas, menggunakan keanggunan Alana yang ia pelajari, dan menjawab dengan suara lembut namun tegas. Terima kasih, Paman Dharma. Saya senang kembali. Dan jangan khawatir, saya akan memastikan Aditya tidak terdistraksi. Justru sebaliknya, saya akan menjadi penyemangat terbesarnya, memastikan dia bisa fokus. Sebuah perusahaan sebesar Dirgantara Group tentu saja memerlukan fokus penuh dari CEO-nya untuk menghadapi audit besar, bukan? Jawaban Via cerdas, membalikan sindiran Dharma menjadi pujian atas peran Aditya. Dharma terdiam sejenak, terkejut melihat keberanian dan ketepatan Via. Ia jelas tidak menyangka, Alana yang baru, ini memiliki ketajaman seperti itu. Tentu saja, jawab Dharma, menarik napas. Aku hanya khawatir. Aku selalu memprioritaskan Dirgantara Group. Aku hanya ingin yang terbaik untuk ayah dan perusahaan. Makan malam berlanjut, tetapi suasana yang tadinya hangat kini terasa dingin dan penuh kecurigaan. Via menyadari bahwa Dharma adalah bahaya yang nyata. Pria ini tidak hanya ambisius. Dia melihat Via sebagai ancaman yang menghalangi jalannya menuju kekuasaan. Setelah Dharma pergi, Aditya menatap Via dengan campuran kekaguman. Kau hebat, Via. Kau berhasil membuatnya terkejut. Paman Dharma adalah serigala berbulu domba di keluarga ini. Dia sudah lama mengincar posisiku. Saya hanya mengatakan apa yang seharusnya Alana katakan untuk melindungi Anda, balas Via, kini kembali menjadi dirinya sendiri, nadanya sedikit lelah. Dia jelas tidak menyukai saya. Atau Alana. Dia pasti tidak menyukai Alana. Alana sangat cerdas. Dia pernah menemukan beberapa kejanggalan kecil dalam laporan keuangan Dharma beberapa tahun lalu. Saat itu, aku tidak terlalu memperhatikan. Kukira itu hanya kekeliruan kecil, ujar Aditya, matanya menerawang. Mungkin Alana melihat sesuatu. Sesuatu yang membuatnya harus dibungkam. Via teringat kotak kayu yang terkunci dan lukisan misterius di studio. Kecurigaan Aditya, kegelisahan Alana, dan kepanikan Dharma saat melihatnya, semua benang itu kini terjalin menjadi satu. Via kini yakin, ia tidak hanya berakting, ia telah masuk ke dalam pusaran intrik yang jauh lebih gelap dari yang ia bayangkan. Tuan Aditya, kata Via, dengan suara rendah. Saya pikir, kita tidak hanya bermain sandiwara. Kita sedang mencari kebenaran. Dan saya punya firasat, Paman Dharma memegang kunci itu. Genggaman Aditya di tangan Via menguat lagi. Sandiwara mereka telah berubah menjadi misi rahasia. Via telah berhasil mengaktifkan kembali semangat mencari keadilan dalam diri Aditya, dan ia juga telah mengukuhkan dirinya, bukan sebagai pengganti, tetapi sebagai sekutu yang tak terduga dalam pertempuran yang akan datang.
Peran Via sebagai Alana di depan kakek Dirgantara terus berlanjut. Kakek semakin stabil, dan senyumnya kembali mekar. Kehadiran Alana telah menjadi obat mujarab yang sangat dibutuhkan. Namun, di balik kehangatan keluarga itu, bayangan Paman Dharma terus mengintai, membawa suasana yang selalu terasa dingin dan penuh perhitungan. Via dan Aditya sering bertemu, tidak lagi hanya membahas naskah sandiwara, tetapi juga menyusun strategi untuk menghadapi kecurigaan Dharma, yang kini tampak semakin aktif dalam mencari celah untuk menjatuhkan Aditya di Dewan Direksi. Kini, Aditya tidak lagi hanya melihat Via sebagai bayangan masa lalunya, tetapi sebagai sekutu yang tak terduga. Via memiliki ketajaman insting yang tajam, sebuah kemampuan membaca situasi yang membuat Aditya kagum. Mereka menghabiskan waktu bersama, berpura-pura menjadi pasangan yang sempurna di acara-acara publik. Suatu malam, setelah menghadiri acara amal perusahaan, mereka kembali ke penthouse Aditya. Via melepas perhiasan Alana yang berkilauan. Ia merasa lelah. Mengenakan topeng selama berjam-jam adalah pekerjaan yang menguras energi, jauh lebih berat dari sekadar membawa nampan kopi. "Kau luar biasa malam ini, Via," ucap Aditya, berdiri di dekat jendela, memandang ke kejauhan. "Kau mengurus kakek, dan kau mengurus Dharma. Tatapanmu tadi saat Dharma mencoba menanyakan soal proyek amal, kau berhasil membungkamnya." "Saya hanya menirukan apa yang saya rasa Alana akan lakukan," jawab Via, meletakkan tiara berlian itu di atas kotak beludru. "Alana pasti sangat mencintai Anda. Saya bisa merasakan itu dari cara kakek menceritakan kisah Anda berdua." Aditya berbalik, perlahan menghampiri sofa tempat Via duduk. "Alana, dia adalah cahaya. Aku yang memadamkannya, Via. Sebelum kecelakaan, kami bertengkar hebat. Aku terlalu tenggelam dalam perusahaan. Aku egois, aku mengabaikannya. Dia ingin aku mengambil cuti. Dia ingin kami pergi berlibur sebelum menikah. Tapi aku menolak." Aditya duduk di samping Via. Jarak antara mereka kini terasa lebih dekat. Via bisa merasakan aroma maskulin yang halus dari tubuhnya, bukan lagi aroma yang didominasi oleh kekakuan jas mahal, melainkan aroma yang lebih personal dan rapuh. "Aku membiarkannya pergi saat itu, penuh amarah dan kekecewaan. Dia pergi sendiri. Mobilnya mengalami kecelakaan beberapa jam kemudian di jalan tol sepi," lanjut Aditya, suaranya kini syarat penyesalan yang mendalam. Penyesalan itu terasa begitu nyata, seperti bayangan gelap yang selalu mengikuti Aditya. "Seandainya aku tidak egois, seandainya aku menemaninya, dia pasti masih ada di sini." Via mengulurkan tangannya secara naluriah, menyentuh punggung tangan Aditya. "Tuan Aditya, kecelakaan adalah takdir. Tidak semua hal adalah salah Anda. Anda tidak boleh membiarkan rasa bersalah meracuni diri Anda sendiri." Aditya membalik tangannya, menggenggam tangan Via. Sentuhan itu bukan lagi didorong oleh bayangan Alana, tetapi oleh kebutuhan seorang pria yang kesepian. Ia menatap Via, matanya mencari kepastian. "Tapi bagaimana jika itu bukan takdir?" potong Aditya, matanya menajam, kembali ke mode detektif. "Aku pernah mendengar bisikan di antara staf lama. Mereka bilang, ada laporan yang hilang dari bengkel mobil Alana. Laporan yang menyebutkan adanya kerusakan rem yang disengaja. Aku mencoba menyelidikinya saat itu, tapi aku tidak punya bukti, dan Dewan Direksi memintaku fokus pada perusahaan. Aku tidak ingin membuat kakek panik. Aku menyerah, Via. Aku menyerah pada kebenaran itu." Via merasakan jantungnya berdetak kencang. Bisikan itu kini menemukan jalannya di tengah pengakuan Aditya. Ia harus memberitahunya tentang kunci itu, tetapi belum waktunya. Ia harus memastikan dia aman dulu. "Kita tidak akan menyerah, Tuan Aditya," kata Via, tatapannya tegas. "Kita sudah tahu Dharma adalah serigala. Kita harus mencari bukti itu, demi Alana, dan demi kakek Anda." Keheningan kembali menyelimuti mereka, namun kali ini, keheningan itu terasa nyaman, penuh dengan pemahaman timbal balik yang baru. Aditya melepaskan tangan Via, tetapi kehangatan sentuhan itu tetap tinggal. "Kau bukan hanya Alana, Via," gumam Aditya pelan. Kau membuatku merasa hidup kembali, tanpa aku harus mencari-cari bayangan itu lagi. Kau menenangkan badai dalam diriku." Via tersenyum lembut.
Saya senang bisa membantu. Saya janji, sandiwara ini akan sukses. Malam itu, setelah kembali ke apartemennya, Fia merasa harus bertindak. Kunci kecil yang ia temukan terselip di jas lama, Alana terus membakar sakunya. Ia harus menguji hipotesisnya. Fia kembali ke penthouse Aditya, menyelinap diam-diam ke studio Alana. Studio itu gelap dan sunyi, hanya diterangi oleh cahaya rembulan yang menembus jendela. Ia mendekati meja lukis Alana, tempat kotak kayu kecil yang dikunci itu berada. Fia merogoh sakunya, mengeluarkan kunci kecil aneh itu. Bentuknya tipis, agak berkarat, dan memiliki ukiran bunga lili kecil di kepalanya. Ia memasukkan kunci itu ke dalam lubang kunci kotak kayu. Kunci itu pas. Jantung Fia berdebar kencang. Suaranya terasa memekakan telinga di keheningan studio itu. Ini adalah momen kebenaran yang tidak disengaja. Kunci yang hilang yang Aditya cari-cari selama bertahun-tahun, kini berada di tangannya, membuka rahasia yang dijaga ketat oleh Alana. Fia membuka tutup kotak itu perlahan. Di dalamnya, tidak ada perhiasan atau uang. Hanya ada dua benda, sebuah buku catatan bersampul kulit yang tebal, dan beberapa lembar foto lama yang buram. Fia mengambil buku catatan itu. Jari-jarinya gemetar saat ia membuka halaman pertama. Tulisan tangan Alana yang indah menyambutnya. Halaman 1. Aku sudah melihatnya. Catatan penggelapan dana itu tidak bisa berbohong. Dharma mengambil untung dari setiap kontrak besar. Aku harus memberitahu Aditya, tapi aku takut, dia terlalu sibuk, dan Dharma terlalu kuat. Aku harus mencari bukti yang tak terbantahkan. Air mata Fia menetes. Alana bukan hanya korban kecelakaan. Dia adalah seorang pahlawan yang dibungkam. Fia membalik halaman lebih lanjut, menemukan tulisan yang lebih buram, seolah ditulis tergesa-gesa. Halaman terakhir, aku tahu mereka mengincarku. Aku yakin rem mobilku sudah dirusak. Aku tidak bisa menghubungi Aditya. Aku harus menyembunyikan kodenya. Kode itu ada di lukisan terakhirku. Lindungi Aditya. Jangan biarkan mereka mengambil semuanya. Jika sesuatu terjadi padaku, cari 2105 dokter. Tubuh Fia membeku. 2105 dokter. Tanggal 21 Mei, Dirgantara Group. Ini adalah petunjuk yang Alana tinggalkan sebelum ia meninggal. Sebuah kapsul waktu kebenaran yang tersembunyi. Fia segera menoleh ke kanvas terakhir Alana. Lukisan abstrak dengan pola merah, hitam, dan emas yang kacau itu. Ia kini tahu, semua kekacauan warna itu bukanlah keacakan, melainkan sebuah pesan yang disusun oleh seniman yang cerdas. Saat Fia memegang buku catatan itu erat-erat, ia mendengar langkah kaki yang mendekat. Aditya. Fia, kau di sini. Suara Aditya terdengar khawatir. Fia menyembunyikan kotak dan buku catatan itu di balik punggungnya. Ia harus memberitahu Aditya, tetapi ia juga takut. Ia baru saja menemukan bukti yang bisa menghancurkan keluarga dan perusahaan Aditya. Ini terlalu besar. Aditya masuk ke studio. Kenapa kau tidak tidur? Kau terlihat pucat. Fia menarik napas dalam-dalam. Ia tidak bisa berbohong lagi. Bukan setelah ia membaca kata-kata terakhir Alana. Tuan Aditya. Fia melangkah maju. Tangannya gemetar saat ia menyodorkan buku catatan bersampul kulit itu. Saya tahu kenapa Alana meninggal. Dan saya tahu siapa pelakunya. Kunci yang Anda cari, saya menemukannya. Dan kunci itu membuka semua ini. Aditya mengambil buku catatan itu. Wajahnya yang tegang kini berubah menjadi topeng keterkejutan dan kemarahan yang membara. Ia membuka halaman terakhir, membaca pesan itu. Paman Dharma. Desis Aditya. Nama itu keluar dari bibirnya seperti sumpah serapah yang dingin. Matanya kini tidak lagi memancarkan kesedihan, melainkan api yang meminta pembalasan. Kini, sandiwara telah berakhir. Fia dan Aditya tidak lagi bermain peran. Mereka adalah sekutu dalam misi berbahaya untuk mengungkap pembunuhan dan pengkhianatan yang melibatkan darah daging Aditya sendiri. Fia, si pelayan kafe, kini telah melangkah jauh dari balik bar kopi, menjadi pemegang kunci kebenaran, terikat takdir dengan Aditya oleh benang rahasia yang ditinggalkan oleh wanita yang wajahnya ia pinjam. Bersama-sama,
Mereka akan memasuki babak paling berbahaya dari kisah mereka. Keheningan di studio Alana pecah oleh napas berat Aditya. Tangan kanannya mencengkeram buku catatan bersampul kulit itu dengan erat. Buku yang menjadi saksi bisu pengkhianatan dan pembunuhan. Kemarahan Aditya adalah gelombang pasang yang tertahan. Matanya yang biasa dingin kini berkobar oleh api yang membakar. Dia yang melakukannya. Desis Aditya, suaranya parau, penuh penyesalan karena terlalu lama dibutakan oleh kesedihan dan rasa bersalah. Dharma, adik ayahku sendiri. Dia membunuh Alana demi perusahaan ini. Via berdiri di sana, menjadi jangkar bagi badai emosi Aditya. Ia tahu, momen ini bukan hanya tentang memecahkan misteri, tetapi juga tentang bagaimana Aditya akan menerima fakta pahit ini. Tuan Aditya, tenanglah, ujar Via lembut, menyentuh lengan Aditya. Kita harus bertindak cerdas. Alana memberikan kita petunjuk. 2105 dokter. Dan dia bilang, kode itu ada di lukisan terakhirku. Kita harus pecahkan ini sebelum Dharma menyadari bahwa kita tahu. Aditya memejamkan mata sejenak, mengambil napas dalam-dalam, mengembalikan kendali dirinya yang sempat hilang. Ia menatap Via, dan di mata Via, ia melihat bukan lagi Alana, melainkan sekutu yang memiliki keberanian sejati. Kau benar, katanya, suaranya kembali tajam, penuh tekad yang dingin. Kita tidak bisa membiarkan pengkhianat ini menang. Aku perlu tahu persis apa yang Alana temukan. Mereka berdua menoleh ke lukisan abstrak Alana. Lukisan dengan pola merah, hitam, dan emas yang tampak kacau. Bagi Via, lukisan itu kini bukan lagi sekadar karya seni, melainkan peta harta karun yang berisi kebenaran. Alana menyembunyikannya di balik warna. Via mengulang kata-kata Alana yang tertulis di buku itu. Dan lihatlah pola ini, Tuan Aditya. Ini bukan acak. Garis-garis hitam yang tebal, titik-titik merah yang kecil. Ada ritme di sana. Saya yakin ini adalah sandi. Aditya mendekat, menyalakan lampu sorot yang biasa digunakan Alana untuk melukis. Cahaya itu menyorot kanvas, memperlihatkan tekstur cat yang berlapis-lapis. Sandi apa? Angka? Huruf? Tanya Aditya. Otaknya yang seorang CEO kini fokus pada analisis. Saya rasa kode Morse, jawab Via. Alana tumbuh di keluarga diplomat. Laras pernah bilang dia sangat menyukai sandi lama. Garis tebal bisa jadi dash, garis. Titik merah bisa jadi dot, titik. Mereka segera mulai bekerja. Via, dengan naluri seniman yang tajam, mampu membedakan goresan yang merupakan bagian dari seni dan goresan yang merupakan bagian dari kode. Aditya, dengan kemampuan logikanya yang tajam, mulai mencocokkan pola titik dan garis dengan tabel kode Morse. Di tengah kesibukan itu, mereka mulai berinteraksi dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Aditya tidak lagi memberikan perintah. Ia mengajukan pertanyaan, menghargai setiap pandangan Via. Menurutmu, kenapa dia menggunakan warna emas di sini? Tanya Aditya, menunjuk pola yang berulang. Emas biasanya melambangkan sesuatu yang berharga, atau sesuatu yang harus ditekankan. Jawab Via, alisnya berkerut saat berpikir. Mungkin itu adalah spasi. Pemisah antara kata atau angka. Brilian, gumam Aditya. Tatapannya menyiratkan kekaguman yang tulus. Ia mendapati dirinya tidak hanya fokus pada pemecahan kode, tetapi juga pada bagaimana Via bekerja. Tenang, teliti, dan penuh gairah saat berhadapan dengan seni, sebuah kontras yang menarik dari dirinya yang kaku. Setelah hampir 3 jam, yang terasa seperti sedetik, kode itu akhirnya terurai, tersusun dari pola merah, hitam, dan emas di kanvas. Kita dapatkan angkanya, seru Aditya. Suaranya sedikit bergetar karena adrenalin. Ia menuliskan kode yang sudah terpecahkan di selembar kertas. 2105 dokter. Via mengulang. Tanggal yang disebutkan Alana di buku itu, 21 Mei. Dan, dokter, pasti kependekan dari Dirgantara Group. Gudang B7. Aditya termenung sejenak. Tatapannya menyapu pandangan kota yang dingin di luar jendela. Itu adalah gudang penyimpanan arsip proyek lama kami di pinggiran kota. Itu gudang yang sangat jarang digunakan, hanya untuk dokumen-dokumen hardcopy yang sudah pensiun. Aditya tiba-tiba berdiri tegak. Matanya membara oleh pencerahan.
Aku ingat sekarang. Tanggal 21 Mei, 5 tahun lalu. Itu adalah tanggal penting, Via. Itu adalah hari di mana aku menandatangani kontrak akuisisi lahan terbesar dalam sejarah perusahaan. Hanya aku, ayahku saat itu, dan Dharma yang tahu rincian keuangannya sebelum penandatanganan. Jika Alana menemukan penggelapan dana, Via menyambung, nalurinya berteriak. Maka bukti hardcopy dari penggelapan itu pasti disembunyikan di tempat yang paling tidak terpikirkan. Gudang arsip lama. Dharma tahu Anda tidak akan pernah ke sana. Dia menggunakan kecelakaan Alana untuk menutupi jejak penggelapan yang Alana temukan, bukan hanya untuk balas dendam. Simpul Aditya, kepalanya tertunduk sejenak. Pengkhianatan itu terasa seperti pukulan langsung ke hulu hati. Via meletakkan tangannya di bahu Aditya. Sentuhan itu adalah komitmen, bukan sekadar kenyamanan. Kita sudah menemukan benang merahnya, Tuan Aditya. Sekarang kita harus mendapatkan bukti itu, sebelum Dharma menghancurkan semuanya. Aditya berbalik menghadap Via. Ia memegang kedua bahu Via. Mulai sekarang, Via, kau tidak lagi hanya berakting. Kau adalah sekutuku. Bahaya yang mengintai kita ini nyata. Dharma adalah pria yang sudah terbukti mampu membunuh. Jika dia mencurigai kita, nyawamu akan terancam. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Saya tahu risikonya, jawab Via, menatap balik tanpa gentar. Tapi saya tidak bisa diam saja. Saya tidak bisa membiarkan sandiwara ini menjadi sia-sia. Kita harus mendapatkan keadilan untuk Alana, dan melindungi kakek. Aditya tersenyum tipis, senyum yang jarang ia tunjukkan, senyum yang membawa sedikit cahaya pada wajahnya yang serius. Kita harus merencanakan ini dengan sangat hati-hati. Kita harus pergi ke gudang B7 malam ini. Saat Dharma lengah, mereka mulai menyusun strategi. Mereka harus berpura-pura tetap menjadi pasangan yang sempurna, menghadiri pertemuan Dewan Direksi besok pagi sebagai pengalihan. Pada saat yang sama, Via harus mencari tahu jadwal keberangkatan Dharma. Aku butuh kau, Via. Aku butuh ketenanganmu dan kecerdasanmu di sisi ini, kata Aditya. Aku terlalu emosional saat ini, dan emosi bisa menjadi celah bagi Dharma. Kita adalah tim yang sempurna, Tuan Aditya, balas Via, sebuah keyakinan yang tulus terpancar dari matanya. Saya akan mengurus emosi. Anda urus strategi. Saat mereka berbicara, Via merasakan ada perubahan yang lebih dalam daripada sekadar persekutuan. Dalam kegelapan dan bahaya ini, ia melihat kedalaman jiwa Aditya, dan Aditya melihat kekuatan sejati Via, bukan sebagai bayangan Alana, tetapi sebagai dirinya sendiri. Perasaan yang tumbuh di antara mereka, yang dimulai dari rasa bersalah dan kepalsuan, kini mulai berakar pada rasa hormat, kepercayaan, dan adrenalin yang sama. Aditya membuka laptopnya, menarik peta gudang B7. Kita akan menggunakan jadwal makan malam kakek besok malam sebagai pengalih perhatian. Kita harus mencari alasan logis mengapa Alana dan aku harus keluar bersama-sama malam-malam. Via melihat layar laptop, di mana peta gudang B7 terpampang jelas. Petualangan mereka akan membawa mereka ke sana, ke sarang rahasia pengkhianatan Dharma. Ini adalah permulaan dari klimaks cerita, di mana sandiwara cinta mereka harus menghadapi bahaya yang sesungguhnya. Via memegang buku catatan Alana, seolah memegang obor di lorong gelap. Ia siap menjadi obor itu untuk Aditya. Mereka adalah dua kepingan yang dipersatukan oleh takdir yang kacau, berjuang melawan bayangan yang mengancam untuk menelan segalanya. Keputusan telah dibuat. Studio Alana, yang tadinya merupakan ruang melukis yang damai, kini berubah menjadi ruang perencanaan strategis yang tegang. Buku catatan Alana tergeletak di meja, sebuah peta menuju kebenaran yang pahit. Di atasnya, blueprint gudang B7, lengkap dengan tanda merah di area yang dicurigai sebagai tempat persembunyian bukti penggelapan. Aditya mondar-mandir, energinya terkonsentrasi pada detail rencana. Ia adalah seorang CEO, ahli dalam perencanaan dan risiko. Via duduk tenang, bertugas sebagai penyeimbang emosional dan pengawas logis. Dharma adalah seorang yang sangat teliti, ujar Aditya, jarinya menunjuk titik di peta. Gudang B7 terletak di properti lama yang jarang dikunjungi. Akses utama hanya dengan kartu identitas senior,
Dan Dharma memegang kunci utama karena ia mengurus arsip lama saat krisis beberapa bulan lalu. Kita tidak bisa masuk secara frontal. Kita tidak bisa membiarkan kakek curiga, potong Via, mengingat prioritas utama sandiwara mereka. Kita harus membuat Dharma percaya bahwa semuanya baik-baik saja, bahwa Alana masih sibuk sebagai tunangan Anda yang manja, bukannya agen rahasia. Tepat, balas Aditya. Rencananya, besok pagi, kita hadiri rapat Dewan Direksi, tunjukkan pada semua orang bahwa kita adalah pasangan yang kuat. Aku akan menjebak Dharma dengan informasi palsu. Aditya mengeluarkan laptop lain yang diamankan secara khusus. Aku akan membuat dokumen palsu tentang penundaan audit, yang sengaja kutinggalkan di tempat yang bisa dilihat Dharma. Ini akan membuatnya lengah dan berpikir kita tidak sedang mencari masalah internal. Itu bagus, kata Via. Tapi bagaimana dengan sandiwara kita? Kita butuh alasan kuat untuk pergi ke gudang B7 malam-malam tanpa pengawal. Jika kita menggunakan pengawal, Dharma akan tahu kita mencari sesuatu. Mereka berdua terdiam sejenak. Mata mereka bertemu dalam keheningan yang penuh pemikiran. Aku punya ide, kata Via. Sebuah ide nakal muncul di matanya. Ide yang akan sangat cocok dengan peran Alana yang manja. Kita akan menggunakan alasan sentimental yang sangat Alana. Kita bilang kita akan pergi ke tempat di mana Anda dan Alana pernah menghabiskan waktu, tempat rahasia yang tidak diketahui siapapun, untuk merayakan kepulangan saya. Aditya menatapnya, ekspresinya antara terkejut dan tertarik. Gudang arsip? Sebagai tempat romantis. Bukan gudang, Tuan Aditya, koreksi Via, tersenyum kecil. Kita akan bilang kita pergi ke lokasi yang berada di dekat properti lama. Kita akan bilang bahwa tempat itu adalah skyline romantis yang kami sukai saat dulu kami berkencan. Dan kita akan berpura-pura mengambil selfie di sana. Dharma akan berpikir kita terlalu dimabuk asmara untuk melakukan hal serius. Aditya tertawa kecil. Suara yang jarang terdengar dan terasa begitu asing namun menyenangkan. Kau memang hebat, Via. Kau tahu persis bagaimana menipu Dharma. Dia tidak akan pernah menduga kita akan menggunakan momen romantis palsu untuk misi berbahaya. Keesokan paginya, Via dan Aditya tampil sempurna di depan Dewan Direksi. Via mengenakan gaun formal yang anggun dan berpegangan tangan dengan Aditya, memamerkan senyum penuh kasih yang meyakinkan. Dharma melihat mereka dengan tatapan waspada, namun tetap sopan. Kalian terlihat sangat bahagia, Aditya. Dharma menyapa mereka dengan senyum yang dipaksakan di sela-sela rapat. Alana benar-benar membawa perubahan positif. Aku senang melihat itu. Kau tahu, di tengah tekanan bisnis yang begitu besar ini. Aditya membalas senyum Dharma, tetapi matanya dingin. Tentu saja, Paman. Alana adalah penyemangat terbesarku. Aku kini lebih fokus. Aku akan memastikan perusahaan tetap stabil, terutama dengan rumor audit yang semakin kencang ini. Rumor audit. Aditya tahu Dharma telah mengganti hard disk lama di kantornya. Ia sengaja memberikan informasi tentang penundaan audit di dokumen yang Dharma akan cari. Sore itu, Via dan Aditya kembali ke penthouse. Rencana A berjalan lancar, lapor Aditya. Laras mengonfirmasi. Dharma menghabiskan sore ini di kantorku, memeriksa semua file. Dia pasti sudah melihat dokumen palsu penundaan audit itu. Dia akan berpikir dia aman malam ini. Bagus, kata Via. Sekarang, kita butuh akses ke dalam gudang tanpa kartu senior Dharma. Anda bilang dia punya kunci utama? Ya, tapi kunci itu digital, Via. Terhubung ke sistem keamanan biometrik. Jelas Aditya, tampak frustrasi. Kecuali kita punya sidik jari Dharma, kita tidak akan bisa masuk. Via terdiam, memikirkan kembali semua detail Alana. Bagaimana kalau kita menggunakan Alana untuk keuntungan kita lagi? Bagaimana jika Dharma pernah ke gudang B7 bersama Alana? Karena ia adalah tunangan Anda, ia pasti pernah mendapat akses rahasia ke beberapa area penting. Aditya menggeleng. Tidak mungkin, Via. Alana bukan bagian dari manajemen inti. Dia hanya seorang seniman. Tapi dia menemukan kejanggalan itu, Tuan Aditya. Dia pasti pernah berada di sana, desak Via. Mari kita cek sistem keamanan yang ada.
Siapa tahu ada kode darurat yang hanya digunakan oleh manajemen, yang terhubung dengan tanggal yang Alana tinggalkan. Mereka menghabiskan waktu di ruang server penthouse. Aditya, menggunakan keahliannya, mulai meretas sistem keamanan lama gudang B7. Sistemnya kuno, tetapi berlapis. Aku menemukannya, seru Aditya. Ada kode override darurat yang digunakan untuk mengakses gudang di luar jam kerja. Kode itu hanya bisa dimasukkan oleh 2 orang, aku dan Dharma. Tapi ada satu field lagi. Field yang bisa diisi oleh tanggal penting perusahaan. Tanggal penting. Via berbinar. Tanggal akuisisi lahan itu, 21 Mei. Alana tidak hanya meninggalkan tanggal pengkhianatan itu, dia meninggalkan passwordnya. Aditya segera memasukkan kode override dan tanggal 2105 ke dalam sistem. Layar komputer berkedip hijau. Kau benar, Via. Kode itu valid. Alana meninggalkan jalan keluar bagi kita. Rasa kemenangan yang singkat itu segera digantikan oleh kesadaran akan bahaya. Mereka telah menembus pertahanan, tetapi sekarang mereka harus masuk ke dalam sarang musuh. Pukul 20, mereka siap berangkat. Via berganti pakaian menjadi jeans gelap, jaket kulit, dan sneaker, pakaian yang sama sekali tidak cocok dengan Alana, namun sempurna untuk misi rahasia. Aditya juga mengenakan pakaian kasual, tampak jauh lebih santai, namun matanya memancarkan ketegasan yang mematikan. Ingat rencana penyamaran kita, kata Aditya saat mereka berjalan ke garasi mobil. Kita harus bersikap seperti sepasang kekasih yang sedang mencari petualangan larut malam. Jika ada yang melihat, mereka hanya akan melihat skandal kencan CEO. Tidak lebih. Saya sudah siap, jawab Via, mencoba meredakan kegugupannya dengan humor. Saya akan berakting seolah saya benar-benar tergila-gila pada Anda, Tuan CEO. Tentu, itu akan menjadi bagian tersulit dari akting ini. Aditya tersenyum miring, sebuah glimpse humor yang langka. Kita lihat saja nanti, Via. Kau sudah membuatku merasa lebih dari sekadar CEO yang dingin. Sekarang, mari kita pecahkan kebenaran ini. Mereka masuk ke dalam mobil sport mewah milik Aditya. Saat mobil itu melaju kencang membelah kota malam, Via merogoh saku jaketnya, memastikan buku catatan Alana dan kunci rahasia itu ada di sana. Misi mereka adalah mengambil hard disk yang diakini menyimpan bukti penggelapan dan pembunuhan. Mereka tahu risiko yang menanti di gudang B7. Dharma pasti memiliki mata-mata. Tetapi kini, hati Via dan Aditya dipersatukan oleh tujuan yang sama, mencari keadilan untuk Alana dan membersihkan nama Dirgantara Group. Ikatan mereka yang dimulai dari kepalsuan, kini telah ditempa menjadi persekutuan sejati di bawah bayang-bayang kebenaran yang akan segera terungkap. Perjalanan ke gudang B7 adalah janji mereka pada masa lalu, dan taruhan mereka untuk masa depan. Mobil sport Aditya melaju dalam keheningan yang penuh antisipasi. Di luar jendela, lampu-lampu kota perlahan meredup, digantikan oleh kegelapan dan lanskap industri yang suram. Gudang B7 terletak jauh dari pusat kota, sebuah benteng beton yang tampak sunyi dan terlupakan, sempurna untuk menyembunyikan rahasia gelap. Kita hampir sampai, bisik Aditya, suaranya tegang. Kita akan masuk dari pintu belakang, pintu layanan yang jarang digunakan. Kode override harusnya sudah membuka akses untuk kita. Ingat, Via, jika terjadi sesuatu, segera lari. Keselamatanmu adalah yang utama. Jangan khawatirkan saya, Tuan Aditya, jawab Via, tangannya mencengkeram erat tepi jaketnya. Saya tidak akan lari. Kita masuk dan keluar bersama. Kita harus mendapatkan bukti itu. Mereka memarkir mobil agak jauh di balik tumpukan kontainer tua, memanfaatkan kegelapan sebagai selimut. Melangkah di atas kerikil, setiap bunyi kecil terasa seperti ledakan. Mereka berdua berjalan beriringan menuju pintu layanan gudang B7. Aditya menggesek kartu identitasnya di scanner usang di samping pintu. Layar kecil itu berkedip-kedip. Kemudian sebuah lampu hijau berkedip. Alana benar. Kodenya bekerja. Pintu logam tebal itu berderit pelan saat dibuka, mengeluarkan bau apek dan debu dari dalam. Mereka masuk, dan Aditya segera menutup pintu, memastikan suara deritnya teredam. Di dalam, gudang B7 adalah labirin lorong-lorong sempit yang dipenuhi rak baja menjulang tinggi,
berisi kotak-kotak arsip yang tak terhitung jumlahnya. Suasananya dingin dan mencekam, seolah tempat itu menyimpan bukan hanya kertas, tetapi juga roh-roh penyesalan. Kita mencari bagian proyek akuisisi tahun 5 tahun lalu, kata Aditya, menyalakan senter kecil dari ponselnya. Kode Alana mengarah ke sana. Pasti ada hard disk tersembunyi, atau catatan yang tidak dimasukkan dalam laporan resmi. Mereka bergerak cepat dan senyap. Via, dengan mata teliti yang terbiasa mencari detail kecil di kafe, sangat membantu. Ia memperhatikan kejanggalan pada tumpukan kotak. Tuan Aditya, lihat ini, bisik Via, menunjuk ke rak nomor 7. Semua kotak di sini tertutup debu tebal, kecuali yang ini. Kotak coklat tua di baris paling bawah. Debunya sedikit lebih tipis, seperti baru disentuh. Aditya segera mendekati rak itu. Dengan cepat, ia menarik kotak yang mencurigakan itu. Di dalamnya, tidak ada berkas. Hanya ada beberapa laporan keuangan lama di bagian atas, dan di bagian bawah, tersembunyi di bawah selapis kertas putih, ada sebuah hard disk eksternal kecil yang diselubungi plastik tebal. Kita menemukannya, seru Aditya tertahan, raut wajahnya bercampur kelegaan dan kemarahan. Aditya mengambil laptopnya dan memasukkan hard disk itu. Senter diarahkan ke layar, menunjukkan folder-folder yang diberi nama kode acak. Salah satu folder bernama 2105SG menarik perhatian mereka. Aditya mengkliknya. File-file di dalamnya adalah bukti yang tak terbantahkan. Salinan transaksi bank yang menunjukkan pengalihan dana besar dari proyek akuisisi ke rekening luar negeri milik perusahaan Cangkang, yang semuanya berujung pada Paman Dharma. Ada juga beberapa file audio. Aditya mengklik salah satu file audio. Suara samar, tetapi jelas, terdengar memenuhi lorong gudang yang sunyi. Aku sudah bilang padamu, Dharma. Alana sudah tahu. Dia melihat angkanya. Dia akan memberitahu Aditya. Kau harus menghentikannya malam ini juga. Buat terlihat seperti kecelakaan. Jangan tinggalkan jejak. Suara yang terdengar adalah suara rekan bisnis Dharma yang kini sudah pindah ke luar negeri. Kemudian, suara Dharma sendiri terdengar, dingin dan kejam. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku akan pastikan rem mobil itu rusak total. Aditya terlalu sibuk mencintai dirinya sendiri untuk mencariku. Dan dia akan menyalahkan dirinya sendiri atas kematiannya. Via menutup mulutnya. Air mata mengalir. Kebenaran itu begitu kejam, begitu dingin. Mereka tidak hanya menemukan penggelapan, tetapi juga bukti pembunuhan berencana yang didorong oleh keserakahan. Aditya duduk membeku. Tangannya mengepal erat hingga buku-buku jarinya memutih. Wajahnya adalah badai yang mengerikan, antara kesedihan yang tak terhingga dan kemarahan yang membakar. Bajingan, desisnya. Dia membiarkanku hidup dalam penyesalan selama 5 tahun. Dia mengambilnya dariku. Dia merencanakan semua ini. Tiba-tiba, lampu gudang menyala, membanjiri lorong dengan cahaya yang tajam dan tak terduga. Aku tahu kau akan datang, Aditya. Suara itu datang dari ujung lorong, memantul di antara rak-rak baja. Paman Dharma berdiri di sana, mengenakan setelan gelap, wajahnya dihiasi senyum dingin dan kemenangan. Di tangannya, ia memegang senjata, pistol kecil yang berkilauan di bawah cahaya neon gudang. Paman Dharma, kata Aditya, berdiri tegak, melindungi Via di belakangnya. Aku tahu kau sudah melampaui batas. Aku sudah mendengar semuanya. Permainanmu berakhir. Dharma tertawa kecil, suara tawa yang mengerikan di tempat sunyi itu. Permainan berakhir? Justru baru dimulai. Aditya, kau selalu naif. Kau pikir aku akan percaya sandiwara audit palsu yang kau tinggalkan? Aku tahu kau mencari sesuatu sejak Alana yang baru ini muncul. Dharma berjalan mendekat, tatapannya menyapu Via dengan rasa jijik. Kau, si pelayan kafe. Kau sungguh mirip dengan Alana. Sayang sekali, kau membawa nasib buruk padamu, nak. Anda tidak bisa lolos begitu saja, Paman, seru Via, keberaniannya mengalahkan rasa takutnya. Bukti ini sudah ada di tangan kami. Transaksi Anda, pengakuan Anda, semuanya. Bukti. Dharma mengangkat alisnya, tertawa lagi.
Tentu saja aku butuh bukti itu. Berikan hard disk itu, Aditya. Atau aku akan pastikan, Alana MU yang kedua ini juga mengalami kecelakaan. Kali ini, tidak akan ada amnesia, hanya akhir yang cepat. Aditya melangkah maju, tangannya masih di depan Via. Kau tidak akan menyakitinya. Kau sudah kalah, Dharma. Aku sudah mengirim file ini ke pengacaraku. Dan aku sudah mengatur timer otomatis untuk mengirimkannya ke Dewan Direksi dalam 1 jam. Dharma terdiam. Senyumnya menghilang, digantikan oleh kemarahan yang membara. Kau berbohong. Kau tidak punya waktu sebanyak itu. Mau coba? Ambil risiko, Paman. Tantang Aditya, suaranya tenang, meskipun tubuhnya tegang. Dharma mengangkat pistolnya, mengarahkannya ke Aditya. Aku akan ambil risiko itu. Kau terlalu percaya diri, Aditya. Tapi kau lupa, akulah yang membesarkanmu. Aku tahu titik lemahmu. Titik lemahmu adalah wanita di belakangmu. Dharma mengalihkan moncong pistolnya ke Via. Berikan hard disk itu, Aditya. Sekarang, teriak Dharma. Via tahu, mereka harus memenangkan waktu. Ia mengingat percakapan mereka, saat Dharma mengatakan dia mengincar perusahaan. Anda tidak akan menembak, Paman Dharma, kata Via, suaranya lantang dan tegas, berdiri sedikit ke samping Aditya. Jika Anda menembak kami, Anda akan dipenjara. Perusahaan akan jatuh. Dan impian Anda untuk mengendalikan Dirgantara akan hancur. Anda tidak akan membunuh kami di sini. Anda akan membiarkan kami pergi, menunggu waktu yang tepat, sehingga Anda bisa mendapatkan Dirgantara tanpa pertumpahan darah. Kata-kata Via menusuk tepat ke ambisi Dharma. Matanya berkedip-kedip. Ia berpikir keras. Via telah memancingnya untuk memprioritaskan keserakahan daripada balas dendam. Saat Dharma lengah sedikit, sibuk dengan perhitungannya, Aditya mengambil kesempatan. Ia menekan tombol tersembunyi di ponselnya, tombol yang langsung terhubung ke polisi dan pengacara kepercayaannya. Paman, dengarkan aku, kata Aditya, suaranya menjadi lebih tenang. Kau tidak perlu melakukan ini. Kita bisa selesaikan di meja hijau. Serahkan dirimu. Tidak akan pernah, raung Dharma. Ia mengangkat pistolnya lagi, fokus pada Via. Aku akan membunuhmu. Dan aku akan mengatakan kau mencoba merampok gudang ini. Tiba-tiba, dari luar terdengar suara sirene polisi yang semakin mendekat. Lampu biru dan merah berkedip dari luar jendela kecil gudang. Dharma terkejut. Ia menatap Aditya dengan mata penuh pengkhianatan. Kau memanggil polisi. Paman Dharma, ini adalah akhirmu, ujar Aditya. Dharma yang panik, tanpa berpikir panjang, mencoba kabur. Ia menjatuhkan pistolnya dan berlari ke lorong yang gelap, menuju pintu darurat. Polisi datang, dan tidak butuh waktu lama untuk menemukan Dharma yang mencoba bersembunyi di balik rak. Misi selesai. Bukti telah ditemukan. Dharma ditangkap basah dengan senjata dan di lokasi kejahatannya. Aditya ambruk di lututnya, kelelahan dan lega. Ia melihat Via, yang juga gemetar, tetapi matanya memancarkan kekuatan yang belum pernah ia lihat. Ia meraih Via, menariknya ke dalam pelukan yang erat dan penuh makna. Kau menyelamatkanku, Via. Kau menyelamatkan segalanya, bisik Aditya, suaranya penuh rasa terima kasih yang tak terhingga. Pelukan itu bukan lagi akting atau bayangan Alana. Itu adalah sentuhan nyata antara dua jiwa yang baru saja melewati neraka bersama-sama. Via, si pelayan kafe, baru saja menyelamatkan sebuah kerajaan dan seorang CEO dari kehancuran yang ditimbulkan oleh pengkhianatan berdarah. Titik balik dalam hidup mereka telah terlewati, dan dari abu sandiwara ini, sesuatu yang jauh lebih nyata telah tumbuh. Dinginnya fajar menyelimuti kota saat Aditya dan Via kembali dari gudang B7. Mereka tidak banyak bicara di perjalanan. Keheningan yang tersisa di antara mereka adalah keheningan yang berat, penuh dengan kejutan, kelegaan, dan trauma yang baru saja mereka bagi. Via menyandarkan kepalanya ke kaca jendela mobil, memproses rentetan peristiwa yang terjadi dalam beberapa jam terakhir. Ia, seorang pelayan kafe, telah berhadapan dengan pembunuh dan seorang pengkhianat. Saat tiba di penthouse, Via merasa badannya terasa sangat lelah, tetapi jiwanya terasa lebih ringan.
Beban rahasia Alana telah terangkat, dan keadilan telah ditegakkan. Aditya mematikan mesin mobil di garasi. Ia menoleh ke Via. Matanya, yang biasanya memancarkan keseriusan bisnis, kini memancarkan sesuatu yang lebih dalam dan lembut. "Kau harus istirahat, Via," katanya, suaranya pelan. "Aku akan mengurus sisanya. Laras dan pengacaraku akan mengurus proses hukum Dharma. Aku sudah menyerahkan hard disk itu." Via mengangguk. "Bagaimana dengan kakek Anda? Apakah Anda akan memberitahunya?" Wajah Aditya menjadi gelap. "Aku harus. Tapi tidak sekarang. Aku akan memberinya waktu untuk stabil terlebih dahulu. Mengetahui bahwa putranya sendiri adalah pembunuh akan menghancurkannya. Aku akan memberitahunya bahwa Dharma telah berkhianat dalam bisnis, dan itu sudah cukup untuk sementara waktu." Mereka naik ke penthouse. Sebelum Via kembali ke apartemennya, Aditya menghentikannya. Ia berbalik, menatap Aditya yang kini tampak seperti pria yang baru bangun dari koma panjang. "Via, aku berutang nyawa padamu. Dan aku berutang keadilan pada Alana. Tanpamu, aku akan tetap menjadi orang bodoh yang tenggelam dalam penyesalannya sendiri," kata Aditya, langkahnya mendekat. Ia meraih tangan Via. Sentuhan kali ini tidak terburu-buru, tidak didorong oleh bayangan Alana, melainkan oleh rasa syukur dan pengakuan yang tulus. "Aku tahu semua ini dimulai dari kebohongan. Kau di sini sebagai Alana. Tapi di gudang tadi, yang menyelamatkanku, yang memberiku keberanian, yang memberiku ide untuk memancing Dharma, adalah Via. Seorang wanita yang cerdas, berani, dan jujur." Via merasakan kehangatan yang menjalar dari genggaman tangannya. Ia tersenyum tipis. "Saya hanya melakukan apa yang harus dilakukan, Tuan Aditya. Saya tidak bisa membiarkan kejahatan menang, terutama setelah saya membaca pengakuan terakhir Alana." "Jangan panggil aku Tuan Aditya lagi," potong Aditya lembut. "Panggil aku Aditya. Kita telah melalui neraka bersama. Kita setara." "Baik, Aditya." Via mengulang nama itu, merasakan kekakuan dalam dirinya mencair. Aditya menatap matanya dalam-dalam. "Apapun yang terjadi setelah ini, Via, aku ingin kau tahu, kau sudah lebih dari sekadar kontrak pekerjaan untukku. Kau adalah..." Ia terdiam sejenak, mencari kata yang tepat. "Kau adalah Serenity yang kudamba selama 5 tahun ini. Kedamaian yang kuinginkan." Paginya, kabar penangkapan Paman Dharma mengguncang Dirgantara Group. Aditya mengadakan konferensi pers mendadak, mengumumkan bahwa Dharma telah terlibat dalam penggelapan dana yang serius dan telah ditangkap. Dia tidak menyebutkan pembunuhan Alana, melindungi kakek dan citra perusahaan. Dewan direksi terpecah, tetapi bukti yang diserahkan Aditya tidak terbantahkan. Kakek Dirgantara mendengar berita itu dari televisi. Via dan Aditya segera menghadap kakek. Kakek tampak sedih, tetapi anehnya, ia juga terlihat lega. "Aku tahu Dharma selalu serakah," kata kakek dengan suara pelan, memegang tangan Via, yang masih ia panggil Alana. "Dia terlalu ambisius. Sayang sekali, dia mengkhianati keluarganya." "Maafkan aku, kakek," kata Aditya, duduk di samping kakek. "Aku tidak menyadari tindakannya." "Tidak, Nak. Kau sudah melakukan yang terbaik. Dan kini Alana kembali, itu yang terpenting," kata kakek, menatap Via dengan penuh kasih sayang. "Jangan biarkan masalah perusahaan mengganggu pernikahanmu. Nak, aku ingin kalian segera menikah. Aku ingin melihat Alana bahagia sebelum aku." Kata-kata kakek menusuk hati Via. Sandiwara itu kini mencapai batas waktu kritisnya. Via tidak bisa berbohong lebih lama lagi tentang identitasnya. Malam harinya, Aditya dan Via berbicara serius di ruang tamu. Kakek semakin mendesak. "Via," kata Aditya, suaranya terdengar dilema. "Sandiwara ini harus berakhir. Aku tidak bisa memintamu untuk menikahiku hanya demi kakek. Itu tidak adil untukmu. Dan itu tidak adil untuk diriku sendiri." Via menatap Aditya. Ia tahu, saat ia setuju untuk mengakhiri sandiwara ini, itu berarti ia harus kembali ke Apron Cafe. "Saya setuju, Aditya," jawab Via. "Waktunya saya kembali menjadi diri saya sendiri."
Kontrak kita sudah selesai. Keadilan untuk Alana sudah ditegakkan. Dan kakek Anda sudah stabil. Mata Aditya memancarkan kesedihan. Aku tidak ingin kau pergi, Via. Saya juga tidak ingin pergi, balas Via jujur, hatinya mencelos. Tapi saya tidak bisa menjadi Alana. Dan saya tidak tahu apakah Anda mencintai Via, atau Anda mencintai bayangan Alana yang saya ciptakan. Aditya mendekat, menatap Via dengan intensitas yang melucuti semua topeng. Aku sudah mengubur Alana di gudang B7, Via. Aku sudah melepaskannya saat aku mendengar pengakuan Dharma. Aku sudah menutup bab itu. Sekarang, hanya ada Via. Ia mengangkat tangannya, menyentuh lembut pipi Via. Aku tidak mencintai kemiripan wajahmu. Aku mencintai caramu membela keadilan, caramu tersenyum, bahkan saat ketakutan, caramu menemukan kebenaran di balik lukisan, caramu mengurus kakekku dengan hati yang tulus. Aku mencintai Via si pelayan kafe, si seniman yang menyembunyikan bakatnya. Aku mencintaimu, Via. Pengakuan itu terasa seperti air dingin yang menyegarkan. Tulus, tanpa filter, dan penuh gairah yang terpendam. Via merasakan air mata bahagia mengalir di pipinya. Saya juga mencintai Anda, Aditya. Tapi kita tidak bisa begini. Kita harus jujur pada kakek. Kita akan jujur, kata Aditya. Suaranya penuh tekad. Tapi sebelum itu, aku ingin kau berhenti bersembunyi. Kau berjanji padaku, saat semua ini selesai, kau akan kembali melukis. Aditya meraih tangan Via. Jangan pergi dulu, Via. Tinggallah. Bukan sebagai Alana, tapi sebagai Via, wanitaku. Mari kita hadapi ini bersama. Mari kita tunjukkan pada kakek siapa dirimu yang sebenarnya. Dan tunjukkan pada dunia betapa luar biasanya dirimu. Via mengangguk. Hatinya dipenuhi harapan yang baru. Kontrak mereka telah berakhir. Sandiwara itu telah usai. Tetapi kisah cinta mereka yang sesungguhnya baru saja dimulai. Bersemi di antara reruntuhan pengkhianatan dan bayangan masa lalu. Ia tidak lagi takut menjadi dirinya sendiri. Ia akan menghadapi kakek. Dan ia akan melukis lagi. Ia akan menjadi Via. Dan ia akan berdiri di sisi Aditya. Babak baru yang penuh pengakuan dan penerimaan akan segera tiba. Setelah badai pengkhianatan berlalu, udara di penthouse Aditya terasa lebih bersih, seolah debu masa lalu telah terangkat dan tersapu. Paman Dharma sedang menghadapi proses hukum yang panjang, dan Aditya telah berhasil mengendalikan Dirgantara Group kembali ke jalurnya, didukung oleh bukti kuat dan citra yang kini lebih transparan. Kini, tugas terberat mereka bukan lagi mengungkap konspirasi, melainkan menghadapi kebenaran pribadi mereka, terutama di hadapan kakek Dirgantara. Aditya memutuskan untuk menunda pemberitahuan detail pembunuhan Alana, tetapi ia tahu, ia harus segera mengakhiri sandiwara Via. Mereka memilih sore hari yang tenang. Kakek Dirgantara sedang duduk di teras, menikmati teh, tampak jauh lebih damai daripada beberapa minggu sebelumnya. Aditya dan Via mendekatinya, bergandengan tangan, sebuah genggaman yang kini terasa alami dan tulus. Kakek, panggil Aditya lembut, duduk di sofa di hadapan kakek. Via duduk di sampingnya, memegang tangan kakek dengan kehangatan. Ya, nak, kau tampak bahagia, kata kakek, tersenyum pada mereka berdua. Alana benar-benar keajaiban. Aku tahu dia tidak akan meninggalkanmu. Sekarang, tentukan tanggal pernikahan yang baik. Aditya menarik napas dalam-dalam. Kakek, ada hal penting yang harus kami beritahukan padamu. Ini tentang Alana. Wajah kakek menjadi serius. Kenapa, nak? Ada masalah dengan ingatannya lagi? Via memandang Aditya, memberi isyarat agar dia yang bicara. Kakek, sebenarnya, wanita yang duduk di hadapan kakek ini bukanlah Alana. Dia adalah Via. Kakek Dirgantara terdiam. Ekspresinya tidak menunjukkan kemarahan atau keterkejutan, melainkan kesedihan yang telah lama dipendam. Keheningan itu terasa panjang, seperti waktu yang melambat. Aku tahu, nak, bisik kakek akhirnya. Suaranya sangat pelan. Aditya dan Via saling pandang, terkejut. Kakek tahu? Tanya Aditya, tak percaya. Tentu saja, nak. Seorang kakek tahu cucu kesayangannya.
Aku sangat mencintai Alana. Tapi aku tahu kapan dia pergi. Alana tidak pernah menyukai teh hijau. Dia selalu minum espresso pahit. Dan Alana tidak pernah memegang tanganku seperti ini. Kau memegang tanganku dengan kehangatan dan ketulusan. Nak. Via. Kakek menatap Via. Matanya berkaca-kaca. Aku melihat Alana di wajahmu. Tapi aku melihat jiwa Via di matamu. Jiwamu penuh dengan cahaya yang berbeda. Cahaya yang membuat Aditya hidup kembali. Via menitikkan air mata. Pengakuan kakek jauh lebih menyentuh daripada sandiwara apapun yang pernah mereka mainkan. Maafkan saya, kakek, kata Via, suaranya tercekat. Saya harus melakukannya demi biaya pengobatan adik saya. Dan Aditya hanya ingin kakek stabil. Kakek menggeleng pelan. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Via, kau adalah malaikat yang dikirim Tuhan untukku. Kau memberiku kedamaian yang aku butuhkan untuk menerima kepergian Alana. Aku tahu kau bukan Alana, tetapi kau memberikan akhir yang bahagia pada penantianku. Kakek memandang Aditya, tatapannya lembut namun tegas. Dan kau, Aditya, sandiwara itu mungkin dimulai untukku, tetapi kau melanjutkan sandiwara itu karena dirimu sendiri. Kau mencintai Via, bukan? Aditya tidak ragu. Ya, kakek, saya mencintai Via. Dia adalah cinta yang nyata, bukan bayangan masa lalu. Dia membantuku menemukan kebenaran, dan yang lebih penting, dia membantuku menemukan diriku sendiri lagi. Kakek tersenyum, senyum penuh makna. Maka cintai dia. Cinta sejati tidak pernah meminta kita menjadi orang lain. Cinta sejati menerima kita seutuhnya, termasuk masa lalu dan segala kelemahan kita. Jaga gadis ini, Aditya. Dia adalah mutiara yang langka. Setelah pengakuan yang mengharukan itu, beban yang selama ini ditanggung Via dan Aditya terasa terlepas. Kakek memberi restu mereka, dan meminta Via untuk tidak pergi. Sekarang, Via, kata kakek, matanya berbinar. Aku dengar kau seorang seniman yang hebat. Aku melihat semangat itu di matamu, sama seperti Alana. Tapi Alana melukis karena dia harus menyembunyikan kebenaran. Kau, nak, melukislah karena kau ingin membagi keindahan yang ada dalam dirimu. Kata-kata kakek menjadi pemicu yang kuat bagi Via. Malam itu, Aditya membawa Via ke studio Alana. Studio itu kini terasa berbeda. Bukan lagi museum kenangan yang beku, tetapi ruang yang siap dihidupkan kembali. Aku ingin kau mengambil kembali kuasmu, Via, kata Aditya, menyalakan lampu studio. Aku tahu kau menyimpan bakatmu karena kau berpikir itu adalah kemewahan. Tapi seni adalah jiwamu. Jangan sembunyikan lagi. Via melihat kanvas kosong yang dipersiapkan Aditya. Ia teringat bagaimana ia melukis di kamar indekosnya, sembunyi-sembunyi, di tengah malam. Ia melihat kembali perjalanan yang baru saja ia lalui. Saya takut, Aditya, bisik Via. Takut gagal. Takut tidak sebagus Alana. Takut tidak bisa menghasilkan apa-apa dari seni. Aditya mendekat dari belakang, memeluk bahu Via dengan lembut. Kau tidak perlu menjadi sebaik Alana. Kau hanya perlu menjadi Via. Kejujuranmu, keberanianmu, itulah seni terbaikmu. Buktikan pada dirimu sendiri. Aku akan menjadi penonton setia, dan aku janji, karyamu akan mendapatkan tempat yang layak di dunia ini. Aditya kemudian memberikan sebuah hadiah. Bukan perhiasan mahal, melainkan sebuah palet baru dan satu set lengkap cat minyak yang kualitasnya sangat tinggi. Ini adalah modal awal. Aku tidak mau kau berpikir tentang uang. Aku ingin kau fokus pada gairahmu. Via tersenyum, air mata bahagia membasahi pipinya. Ia memutar tubuhnya, memeluk Aditya erat. Terima kasih, Aditya. Terima kasih sudah melihatku, bukan sebagai bayangan. Hubungan mereka kini berkembang pesat. Mereka tidak lagi dibatasi oleh naskah atau peran. Mereka menghabiskan waktu bersama, bukan di acara formal, tetapi di momen-momen kecil yang berharga. Minum espresso pahit bersama, Via kembali ke minuman favoritnya, dan Aditya mulai menyukai kehangatan kopi itu, berbagi cerita lucu, dan yang terpenting, Via mulai melukis. Via bekerja keras di studio itu,
mengubah energi emosional dari sandiwara dan misi berbahaya menjadi warna di atas kanvas. Ia melukis dengan jujur, tentang seorang pelayan kafe yang menemukan dirinya di tengah kekacauan, tentang cinta yang tumbuh dari kebohongan, dan tentang cahaya yang ditemukan setelah melewati kegelapan. Ia melukis lukisan yang penuh harapan, sebuah janji akan masa depan. Aditya, yang biasanya fokus pada laporan keuangan dan rapat, kini sering menghabiskan waktu di studio, hanya duduk diam, mengamati Via melukis. Ia menikmati pemandangan itu, Via yang berlumuran cat, berantakan, tetapi tampak paling hidup. "Apa judul lukisan ini?" tanya Aditya suatu sore, menunjuk kanvas yang hampir selesai. Lukisan itu menampilkan perpaduan warna yang tenang, dengan siluet dua orang yang saling menggenggam tangan di tengah badai warna yang indah. Via tersenyum, matanya berbinar. "Saya akan menamainya The Serenity Bean's Last Order. Perintah terakhir yang mengubah hidup saya. Perintah yang membuat kopi tumpah dan membuka segalanya." Aditya menyentuh goresan cat itu. "Aku mencintai lukisan ini. Sama seperti aku mencintai senimannya." Dukungan kakek dan cinta Aditya telah membebaskan Via. Ia kini tidak takut untuk memamerkan karyanya. Ia telah melewati batas antara kenangan yang menyakitkan dan perasaan yang tulus. Ia siap melangkah maju, membawa bakatnya ke dunia, bukan lagi sebagai hobi tersembunyi, tetapi sebagai jati dirinya yang sejati. Aditya tahu, inilah saatnya untuk mengambil langkah besar berikutnya, untuk mengikat janji mereka, dan memberikan ending bahagia yang pantas mereka dapatkan. Setelah kakek Dirgantara memberikan restunya, dan Via merasa bebas dari bayang-bayang Alana, hidup mereka memasuki fase baru yang penuh dengan otentisitas. Penangkapan Paman Dharma dan penyingkapan skandal penggelapan dana membuat Dirgantara Group melalui masa sulit, tetapi Aditya, dibantu oleh Via, berhasil melewati badai itu dengan kebijaksanaan dan integritas. Via menjadi jangkar emosional yang kuat bagi Aditya, membantunya tetap tenang di tengah tekanan bisnis. Namun, pengakuan terbesar bagi Via bukanlah di ruang rapat dewan direksi, melainkan di atas kanvas. Setelah berbulan-bulan menyembunyikan bakatnya, kini tiba saatnya bagi Via untuk memamerkan dirinya, bukan sebagai Alana, tetapi sebagai Via Maharani, sang seniman. Aditya, yang kini menjadi pendukung terbesarnya, mengatur sebuah pameran kecil dan intim di salah satu galeri seni paling bergengsi di kota. Ini adalah kejutan untuk Via, sebuah panggung yang ia dedikasikan untuk debut kekasihnya. "Aku ingin dunia melihat apa yang kulihat, Via," kata Aditya, saat mereka berdiri di depan galeri yang akan segera dibuka. "Bukan hanya lukisanmu, tetapi juga keberanianmu untuk menjadi dirimu sendiri setelah semua yang terjadi." Via, mengenakan gaun sederhana namun elegan, menggenggam tangan Aditya erat-erat. Ia merasakan gugup yang familiar, gugup yang sama saat ia hampir menumpahkan kopi panas di kafe, tetapi kali ini, gugup itu bercampur dengan kegembiraan yang meluap-luap. "Terima kasih, Aditya. Ini terasa seperti mimpi yang sangat nyata," bisik Via. "Dulu, kuas ini adalah rahasia terbesarku. Sekarang, ini adalah pengumuman diriku yang sesungguhnya." Malam pameran itu tiba. Galeri dipenuhi oleh wajah-wajah penting, kolega bisnis Aditya, tokoh-tokoh sosialita, dan tentu saja, kakek Dirgantara yang datang dengan didampingi perawatnya. Lukisan-lukisan Via terpampang di dinding. Karyanya kuat dan emosional, mencerminkan perjalanan hidupnya. Ada lukisan-lukisan abstrak tentang keputusasaan yang berubah menjadi harapan, dan lukisan berjudul The Serenity Bean's Last Order yang menceritakan pertemuannya dengan Aditya. Saat Via berdiri di samping Aditya, memperkenalkan karyanya kepada para tamu, ia merasa sepenuhnya menjadi dirinya sendiri. Ia berbicara tentang teknik, tentang warna, dan tentang emosi di balik kuasnya, bukan tentang chiffon atau teh hijau Alana. Kakek Dirgantara mendekat. Matanya menatap lukisan The Serenity Bean's Last Order. Lukisan itu menampilkan kontras yang kuat, cangkir kopi yang tumpah di atas setelan gelap, tetapi dari noda kopi itu, tumbuh bunga-bunga berwarna cerah. "Indah sekali, Via," kata kakek, suaranya dipenuhi ketulusan. "Kau menangkap momen keindahan dari sebuah kekacauan. Itu adalah bakat yang langka." "Kakek tahu ceritanya," kata Aditya sambil merangkul Via. Via menceritakan semuanya pada kakek. "Aku tahu, Nak, dan aku senang kalian berdua menemukan ending yang jujur," kata kakek,
menatap Via dengan rasa bangga. Dulu, aku melihat Alana. Aku mencintainya. Tapi hari ini, aku melihat Via. Kau mengingatkanku pada Alana, tapi kau jauh lebih hebat. Nak, kau berani jujur pada dirimu sendiri. Kau membuat Aditya bahagia. Itu yang terpenting. Kakek kemudian berbisik pada Aditya. Jaga dia, nak. Dia cahaya yang berbeda. Jangan ulangi kesalahanmu. Di sudut lain ruangan, Laras, asisten kepercayaan Aditya, datang menghampiri Via. Laras, yang awalnya skeptis terhadap sandiwara ini, kini tersenyum tulus. Selamat, Via, kata Laras. Kau berhasil. Kau tidak hanya memenangkan hati Aditya, tapi juga hati kakek. Dan lukisanmu, ini adalah pertama kalinya aku melihat The Serenity Beyond diceritakan seindah ini. Kau sangat berbakat. Terima kasih, Laras, jawab Via. Aku tidak akan sampai di sini tanpa bantuanmu. Kau mengajariku cara menjadi anggun, tapi Aditya mengajariku cara menjadi jujur. Malam itu, lukisan-lukisan Via mendapat pujian yang luar biasa, dan yang lebih penting, ia mendapat pengakuan. Ia resmi diakui di kalangan elit sosial, bukan karena status tunangan palsu Aditya, melainkan karena bakatnya sendiri. Saat malam menjelang, dan para tamu mulai berkurang, Aditya menarik Via ke sudut yang tenang. Kau lihat? Tanya Aditya, matanya bersinar. Semua orang menerimamu. Bukan karena kau mirip Alana, tetapi karena kau Via. Aku bangga padamu. Aku tidak akan pernah bisa melakukan ini tanpamu, Aditya, kata Via, menyandarkan kepalanya di bahu Aditya. Kau memberiku panggung. Kau memberiku keberanian. Dan kau membayar operasi adikku. Aku berutang segalanya padamu. Aditya memegang dagu Via, mengangkat wajahnya sehingga mata mereka bertemu. Kau tidak berutang apapun padaku. Kau memberiku hidupku kembali. Kau membantuku menghadapi masa laluku. Kau adalah hadiahku, Via. Dan aku tidak akan pernah melepaskanmu. Ia mencium Via, ciuman yang kini terasa penuh janji dan kepastian. Ciuman itu adalah segel bagi pengakuan publik mereka, sebuah pengumuman bahwa Via Maharani, si mantan pelayan kafe, kini adalah wanita di sisi CEO Aditya Dirgantara. Via kini menyadari, topeng Alana yang ia kenakan selama beberapa bulan adalah cangkang yang harus ia pecahkan untuk menemukan dirinya yang sejati. Ia telah keluar dari sangkar emasnya, dan kini ia terbang bebas, didukung oleh cinta yang tulus. Keesokan harinya, artikel di majalah Society lokal tidak lagi membahas sandiwara atau pengkhianatan Dharma. Mereka hanya membahas satu hal, Via Maharani, seniman baru yang mencuri hati CEO Dirgantara Group dengan kuas dan kopi. Via tersenyum saat membaca judul itu. Kopi, minuman yang memulai segalanya. Semua telah beres. Aditya telah mendapatkan kembali perusahaannya. Kakek telah menemukan kedamaian. Via telah menemukan panggung dan dirinya sendiri. Satu-satunya hal yang tersisa adalah janji abadi. Aditya tahu persis di mana ia harus melakukannya. Di tempat di mana semua kekacauan indah ini dimulai. Ia telah menyiapkan sebuah rencana yang sempurna untuk menutup babak sandiwara dan membuka babak pernikahan mereka. Beberapa bulan telah berlalu sejak pameran seni Via yang sukses besar. Via kini hidup dalam dua dunia yang ia cintai. Studio lukisnya yang tenang dan penthouse Aditya yang hangat. Ia telah menemukan keseimbangan sempurna antara gairah seninya dan cinta yang ia bangun dengan Aditya. Hubungan mereka kokoh, dibangun di atas kejujuran, keberanian yang mereka bagi di gudang B7, dan restu tulus dari kakek Dirgantara. Rian, adik Via, juga telah pulih sepenuhnya, berkat dukungan Aditya, dan kini sibuk mengejar sekolahnya. Aditya, di sisi lain, tampak jauh lebih santai. Jasnya yang kaku kini terasa lebih longgar, bukan karena perubahan fisik, tetapi karena beban masa lalu yang telah terlepas. Ia sering tertangkap basah tersenyum saat melihat Via yang berlumuran cat, mendengarkan playlist musik indie milik Via, dan bahkan sesekali ia menyeruput espresso pahit milik Via, sebuah kebiasaan yang dulu ia benci. Suatu sore, Aditya mengajak Via untuk kencan spesial. Berpakaianlah yang santai, Via, katanya, matanya memancarkan misteri yang menarik. Kita akan kembali ke awal,
Ke tempat yang sangat penting bagi kita. Via mengangguk. Hatinya berdebar. Ia tahu persis kemana mereka akan pergi. Aditya mengendarai mobilnya, tetapi kali ini, tujuannya bukanlah sebuah galeri mewah atau restoran bintang 5. Mereka berhenti di depan Serenity Bean, kafe tempat Via bekerja dulu. Pintu kafe itu terkunci, dan tanda tutup terpampang jelas. "Kenapa kita ke sini, Aditya?" tanya Via. Ia sudah merasakan nostalgia yang manis menyeruak. Aditya tersenyum, senyum yang kini jauh lebih sering ia tunjukkan. Ia membuka pintu dengan kunci yang entah ia dapatkan dari mana. Lampu kafe menyala, hangat dan mengundang. Tempat itu sama persis seperti yang Via ingat. Meja marmer, aroma kopi yang melekat, dan vibe yang menenangkan. "Aku meminjam tempat ini dari manajermu untuk 1 malam," kata Aditya. Suaranya dipenuhi rasa geli. "Ini adalah lokasi kejahatan kita, Via. Ini adalah tempat di mana plot twist hidup kita dimulai." Via tertawa, tawa yang lepas dan bahagia. "Aku masih ingat rasa panikku. Dan aku ingat betapa mahalnya jas itu." Aditya mengenakan sesuatu yang sangat familiar. Ia mengenakan jas hitam yang sama, yang pernah ia pakai saat kopi itu tumpah, kini dicuci bersih dan tampak sempurna. "Jas ini," kata Aditya, menyentuh bahunya. "Aku tidak pernah membuangnya. Aku menyimpannya sebagai pengingat bahwa kesalahan terbodohku adalah awal dari kebahagiaan terbesarku." Via terharu. Ia berjalan ke belakang bar kafe, mengambil apron lamanya yang tergantung di kait. Ia menyematkan apron itu di pinggangnya, kembali ke perannya yang dulu. "Selamat datang kembali di The Serenity Bean, Tuan CEO," kata Via, menyajikan espresso pahit di cangkir porselen yang sama. "Pesanan Anda sudah siap. Kali ini, tolong jangan menumpahkannya." Aditya duduk di meja yang sama di dekat jendela, tempat ia biasa duduk saat masih menjadi gunung es yang dingin. Ia menyesap kopi itu. "Ini sempurna. Rasa pahit yang jujur," katanya, menatap Via yang bersandar di bar. "Seperti kisah kita. Dimulai dari kepahitan dan penyesalan, tapi berakhir dengan rasa manis yang abadi." Via berjalan ke arahnya, berhenti di depan meja. "Kenapa Anda membawa saya ke sini, Aditya?" Aditya bangkit dari kursinya. Ia tidak lagi memiliki aura CEO yang angkuh, melainkan aura pria yang penuh cinta. Ia memegang kedua tangan Via. "Kau ingat hari itu, Via?" tanyanya, matanya dipenuhi kenangan. "Saat kopi itu tumpah, aku tidak marah. Aku menciummu, karena kau adalah bayangan Alana. Itu adalah tindakan yang didorong oleh kesedihan dan penyesalan." Ia mengeluarkan sebuah kotak bludru kecil dari saku jasnya. "Hari ini, aku membawamu kembali ke tempat ini. Aku memakai jas yang sama. Tapi kali ini, aku akan menciummu, bukan karena kau adalah bayangan siapapun, melainkan karena kau adalah Via Maharani, wanita yang kucintai, yang memberiku keadilan, kedamaian, dan gairah untuk hidup." Aditya membuka kotak itu. Di dalamnya, ada cincin berlian yang berkilauan. Berlian itu adalah potongan yang jernih, bukan yang rumit, melambangkan kejujuran yang menjadi dasar hubungan mereka. "Via Maharani," kata Aditya, suaranya mantap, bergema lembut di ruang kafe yang sunyi. "Kontrak kita sudah berakhir. Sandiwara kita sudah selesai. Aku tidak ingin kau lagi menjadi tunangan palsuku. Aku ingin kau menjadi istriku yang sah, pendamping hidupku, seniman di rumahku. Maukah kau menikah denganku, dan menjalani babak baru yang jujur bersamaku?" Air mata Via tumpah, bukan air mata kesedihan atau panik, melainkan kristal bahagia yang tak terbendung. "Ya, Aditya. Ya, tentu saja. Aku mau menjadi istrimu." Aditya tersenyum lebar, senyum yang mencapai matanya, melepas semua beban yang pernah ia bawa. Ia memasangkan cincin itu di jari manis Via. Cincin itu pas, seperti kepingan takdir yang akhirnya menyatu. Ia kemudian menarik Via ke dalam pelukan yang erat dan menciumnya. Ciuman kali ini tulus, lama, dan dipenuhi oleh janji-janji masa depan yang cerah. Saat ciuman itu mereda, Via menatap Aditya, matanya berbinar-binar. Tiba-tiba, Via memiliki ide nakal. Ia berjalan ke belakang bar, meraih teko air dingin yang tersisa,
dan berjalan kembali ke Aditya. "Tunggu sebentar, Tuan Tunangan," katanya, menyeringai. Sebelum Aditya sempat bertanya, Via menyiramkan sedikit air dingin ke bahu jas hitamnya yang sudah bersih. Aditya terkejut, menatap noda air di bahunya. "Nah, sekarang sudah genap," kata Via, tertawa. "Awalnya aku membuat noda kopi. Sekarang, aku membuat noda air yang membersihkan sisa-sisa kopi itu. Ini adalah simbolisasi kita. Sebuah awal yang basah dan bahagia, yang menghapus sisa kepahitan." Aditya tertawa terbahak-bahak. Suara tawanya yang lepas mengisi kafe. Ia memeluk Via lagi, tidak peduli dengan noda air di jas mahalnya. "Aku mencintaimu, Via. Kau memang plot twist terbaik dalam hidupku," bisik Aditya. Mereka meninggalkan kafe itu, meninggalkan The Serenity Bean sebagai saksi bisu dari janji abadi mereka. Via kini adalah seniman sukses yang karyanya dipajang di galeri-galeri top, tetapi ia selalu menemukan waktu untuk melukis di studio rumahnya. Aditya tetap menjadi CEO yang disegani, tetapi ia selalu pulang ke rumah yang hangat, di mana ia dicintai apa adanya. Kisah cinta mereka, yang dimulai dari kekacauan, pengkhianatan, dan sebuah ciuman yang salah alamat, kini menjadi legenda yang diceritakan di kalangan society, bukti bahwa terkadang, takdir bekerja dengan cara yang paling aneh dan paling indah, dimulai dari setetes kopi yang tumpah di jas mahal.